Pada makan malam gladi resik pernikahan, saat Bayu Prawiro datang menggandeng cinta masa lalunya, Jelita Larasati, saya sedang duduk di meja utama, di kursi calon pengantin wanita. Bayu mengenakan setelan jas abu-abu tua, yang akan ia pakai untuk pernikahan besok. Di manset kemejanya tersemat kancing perak yang saya pilihkan langsung minggu lalu. Jelita berdiri di sampingnya, mengenakan gaun koktail berwarna sampanye. Warnanya sama persis dengan gaun kedua yang akan saya pakai. Yang paling menyakitkan adalah buket mawar putih di tangannya. Bunga yang seharusnya saya berikan kepada ibu saya di acara pernikahan. Bayu melihat saya, hanya terdiam sejenak, lalu dengan santai meletakkan tangannya di punggung Jelita, seolah melindunginya dari tatapan seluruh ruangan. Saya tidak berdiri, tidak juga bertanya mengapa. Ibunya, Lydia, yang lebih dulu tersenyum, menyodorkan sebuah dokumen ke hadapan saya. "Kirana, tanda tangani ini," katanya. Saya menunduk dan melihat sampulnya, perjanjian tambahan mengenai harta pranikah dan pengelolaan rumah tangga. Ayah Bayu, Hartono, bersandar di kursinya dengan wajah datar. "Besok sudah pernikahan? Ada baiknya beberapa hal kita perjelas sekarang demi kebaikan semua." Saya membuka dokumen itu ke halaman 3. Tulisannya sangat jelas. 1. Saya secara sukarela melepaskan hak atas bagi hasil keuntungan The Grand Mahameru selama 3 tahun setelah menikah. 2. Dana proyek sebesar 3 miliar rupiah, yang sudah saya bayarkan kepada Prawiro Group dari dana pribadi, dianggap sebagai investasi bersama dalam kehidupan rumah tangga, dan tidak dapat diminta kembali. 3. Saya bersedia memberikan jaminan pribadi dengan tanggung jawab renteng untuk utang pemasok Prawiro Group yang akan segera jatuh tempo. 4. Poin terakhir adalah yang paling menusuk. Jika terjadi perceraian karena ketidakcocokan, saya tidak boleh menuntut Bayu Prawiro dan keluarganya atas segala utang yang timbul dari kegiatan bisnis mereka sebelum pernikahan. Jelita, yang duduk di samping Bayu, menghela napas pelan. "Mbak Kirana, Bayu sudah sangat tertekan. Kalau Mbak benar-benar mencintainya, jangan terlalu perhitungan soal uang." Saya menatap Bayu. Dia tidak menghindar. Dia hanya berkata dengan nada lelah, "Kirana, jangan berpikir yang tidak-tidak. Ayah dan ibu hanya khawatir kamu akan menekan kami dengan uangmu nanti." "Apa kamu sudah membaca perjanjian ini?" tanya saya. Dia terdiam sejenak. Ibu Lydia langsung menyahut, "Tentu saja sudah. Jangan selalu memposisikan dirimu sebagai korban. Kamu bisa menikah dengan keluarga Prawiro karena Bayu mau menikahimu. Kamu itu cuma pengelola, Venue. Jangan berpikir karena kenal beberapa klien lantas kamu jadi orang hebat." Bayu mengerutkan kening tapi tidak menghentikan ibunya. Bapak Hartono meletakkan cangkir tehnya dengan keras. "Kirana Adiwijaya, keluarga kami sudah memberimu kehormatan dengan mengizinkanmu masuk. Jangan tidak tahu diri. Tanda tangani. Maka pernikahan besok berjalan sesuai rencana. Kalau tidak, semua tamu sudah diundang, kamu sendiri yang akan menanggung malu." Tiba-tiba saya merasa aula ini menjadi sangat dingin. Lampu-lampu di The Grand Mahameru ini saya yang memilihnya. Ketinggian setiap lampu kristal, jarak antar barisan kursi, warna setiap rangkaian bunga, semuanya sudah saya periksa 3 kali. Saya pikir ini adalah awal yang baru bagi saya dan Bayu. Ternyata di mata mereka, ini hanyalah sebuah panggung untuk memaksa saya menandatangani surat utang. Jelita berkata dengan suara rendah, "Mbak Kirana, sebenarnya Bayu itu orang yang sentimental. Dia hanya bersimpati padaku, Mbak tidak perlu seketat ini. Kalau Mbak bisa lebih lapang dada, kita semua bisa rukun di kemudian hari." Kata-kata itu membuat beberapa kerabat keluarga Prawiro di dekatnya tak bisa menahan tawa. Seseorang berkata, "Menikah itu memang harus dengan wanita yang pengertian." Yang lain menimpali, "Benar, wanita matre itu paling takut kalau urusan uang sudah diperjelas." Inilah yang ditunggu-tunggu Ibu Lydia. Dia meletakkan pulpen di atas dokumen itu. Tanda tangani. Wanita matre. Saya menatapnya. Aula menjadi hening. Bayu akhirnya angkat bicara, "Bu, jangan bicara sekasar itu." Tapi dia tidak mengambil kembali perjanjian itu, tidak juga meminta Jelita pergi. Perlahan, saya melepaskan cincin pertunangan dari jari manis kiri saya dan meletakkannya di samping dokumen. Cincin itu menyentuh meja dengan bunyi yang sangat pelan. Pada saat itu, sisa kehangatan terakhir di hati saya lenyap. Wajah Bayu berubah. "Kirana, apa maksudmu?" Saya tidak menjawabnya. Saya mengambil ponsel dan menelepon manajer umum The Grand Mahameru, Pak Tirtayasa. Setelah panggilan tersambung, saya menyalakan speaker. "Pak Tirta, semua pemesanan, Venue,
Pernikahan untuk besok atas nama pribadi saya, tolong dibatalkan. Aula utama, area upacara di taman, 36 kamar tamu, dan kamar pengantin, semuanya batalkan. Uang jaminan diproses sesuai klausul pembatalan kontrak, kerugian saya yang tanggung. Pak Tirta terdiam sejenak di seberang sana. Ibu Kirana, Anda yakin? Saya menatap Bayu. Dia pernah berkata, The Grand Mahameru adalah lokasi pernikahan paling bergengsi untuknya. Dia bilang, beberapa tahun ini di Prawiro Group dia diremehkan dan butuh pernikahan yang megah untuk membuktikan dirinya. Dia bilang, akan ada beberapa mitra bisnis penting yang datang, dan selama acaranya megah, perputaran dana keluarganya bisa tertolong. Saya yakin, jawab saya. Bapak Hartono sontak berdiri. Kirana Adiwijaya, kamu sudah gila. Ibu Lydia mencoba merebut ponsel saya. Saya mundur selangkah, menghindarinya. Saya melanjutkan, Pak Tirta. Bekukan semua pembayaran pemasok dari Prawiro Group yang terkait dengan acara pernikahan ini. Jangan cairkan sepeser pun dari rekening penampungan tanpa tanda tangan saya pribadi. Suara Pak Tirta segera berubah serius. Baik, Bu. Saya mengerti. Bayu menggebrak meja. Kirana, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Saya menatapnya dengan tenang. Sadar. Saya sedang membatalkan, venue, dan merobek surat nikah kita. Saya mengambil perjanjian itu dan merobeknya menjadi 2. Suara kertas robek terdengar lebih jelas daripada musik di aula. Wajah lembut Jelita akhirnya retak. Dia berdiri, matanya memerah. Mbak Kirana, Mbak tidak bisa menghancurkan pernikahan Bayu hanya karena aku kembali. Dia sudah menunggu hari ini begitu lama. Saya tersenyum kecil. Dia menunggu pernikahannya? Atau menunggu saya menandatangani surat jaminan ini? Mata Bayu berkedip sesaat. Hanya sekejap, tapi saya tahu pertanyaan saya tepat sasaran. Ibu Lydia berteriak, jangan memfitnah. Seorang wanita sudah penuh perhitungan sebelum menikah, apalagi setelahnya. Bayu. Lihat. Dia sama sekali tidak tulus ingin hidup bersamamu. Bayu menunduk dengan wajah muram. Kirana, jangan buat masalah. Kalau kamu batalkan sekarang, bagaimana dengan tamu besok? Bagaimana dengan perusahaan? Bagaimana dengan orang tuaku? Bukan urusanku, kata saya. Saat mengucapkan 3 kata itu, jari-jari saya masih gemetar, tapi saya tidak membiarkan siapapun melihatnya. Bapak Hartono mengitari meja dan menunjuk saya. Berani kamu keluar dari pintu ini, besok aku akan pastikan semua orang tahu kamulah yang membatalkan pernikahan di menit terakhir. Kamulah yang meremehkan keluarga Prawiro karena miskin, kamulah yang serakah. Saya memasukkan ponsel ke dalam tas. Kalau begitu, pastikan Bapak menceritakan semuanya. Katakan pada mereka bahwa di makan malam gladi resik, kalian menyuruh saya menanggung utang 45 miliar rupiah. Katakan bahwa kalian membiarkan cinta masa lalu calon suamiku memakai gaun dengan warna yang sama dengan pengantin wanita dan duduk di meja utama. Katakan juga, saat kalian meneriakiku wanita matre, seluruh biaya pernikahan ini pun saya yang bayar. Aula menjadi senyap. Bayu mengejar saya dan meraih pergelangan tangan saya di pintu keluar. Kirana, kita perlu bicara. Saya menatap tangannya. Dulu, setiap kali dia menarik saya seperti ini, saya akan berhenti. Karena saya selalu merasa, untuk sampai ke tahap pernikahan itu tidak mudah, harus selalu ada kesempatan untuk menjelaskan. Tapi malam ini, saya tiba-tiba sadar. Bukan dia tidak punya kesempatan untuk menjelaskan, dia hanya selalu merasa saya tidak akan tega untuk pergi. Satu persatu, saya melepaskan jari-jarinya. Bayu Prawiro, mulai sekarang, utang keluargamu, bayar sendiri. Utangmu padaku, akan kutagih satu persatu. Warna di wajahnya memudar. Saat saya melangkah keluar dari The Grand Mahameru, angin berhembus kencang. Di belakang saya, terdengar makian Ibu Lydia, ancaman Bapak Hartono, dan isak tangis Jelita yang ditahan. Saya tidak menoleh. Setengah jam kemudian, Pak Tirta mengirim pesan. Ibu Kirana, 22 kamar suite yang dipesan keluarga Prawiro malam ini sudah dibatalkan sesuai aturan. Satu hal lagi, villa atas nama keluarga Prawiro sore tadi, sudah diminta untuk dikosongkan oleh pihak kreditur. Mereka mungkin tidak punya tempat tinggal. Saya duduk di dalam mobil, menatap pesan itu lama. Ponsel saya bergetar lagi. Pesan kedua dari Pak Tirta, Pak Bayu tadi membawa keluarganya membuat keributan di resepsionis, sudah diamankan oleh Satpam. Koper-koper mereka ada di depan lobi. Saya memejamkan mata. Tidak ada rasa puas seperti yang saya bayangkan. Hanya ada kesadaran yang terlambat datang. Ternyata mereka tidak baru hari ini merencanakan ini.
Mereka hanya baru hari ini menyodorkan pisaunya ke tangan saya. Saya kembali ke apartemen yang pernah kami tinggali bersama. Sudah lewat jam 9 malam. Apartemen ini bukan rumah pernikahan, ini apartemen yang saya sewa. 2 tahun lalu, Bayu bilang dia tidak suka tinggal di rumah orang tuanya, terlalu diatur, dan ingin tempat yang tenang untuk bekerja. Saya yang mencarikan apartemen dengan pemandangan sungai ini, uang sewa saya yang bayar, tagihan listrik dan air saya yang bayar, asisten rumah tangga saya yang panggil. Dia hanya sesekali membawa pulang sebuket bunga dan berkata, "Kirana, untung ada kamu." Waktu itu, saya benar-benar percaya. Saya pikir dalam pernikahan memang sudah seharusnya saling membantu. Tapi malam ini, saat saya membuka pintu, saya melihat sepasang sepatu hak tinggi berwarna terang di rak sepatu. Bukan ukuran saya. Di solnya masih menempel serbuk sari bunga putih dari Taman The Grand Mahameru. Saya berdiri di ambang pintu dan tiba-tiba tertawa. Ternyata Jelita tidak hanya baru datang malam ini. Dia sudah pernah masuk ke rumah ini. Di sofa ruang tamu, ada selendang krem. Di meja kopi, ada setengah gelas teh madu yang belum habis. Di tempat sampah dapur, ada 2 struk dari toko kue. Saya mengambilnya. Toko kue kesukaan Jelita, Mont Blanc Chestnut. Waktu pembayaran. Kemarin lusa, pukul 22.46. Hari itu, Bayu bilang pada saya dia lembur di kantor sampai dini hari. Saya memotret struk itu, beserta sepatu hak tinggi, selendang, dan teh madu. Bukan untuk membuktikan dia mencintai saya atau tidak. Perasaan itu tidak pernah butuh bukti. Saya hanya terlalu mengenal Bayu. Dia akan melimpahkan semua kesalahan pada saya. Dia akan bilang saya sensitif, posesif, dan pencuriga. Maka, saya akan menyimpan setiap fakta. Saya masuk ke kamar tidur, membuka lemari. Gaun pengantin saya masih tergantung di bagian paling dalam. Besok seharusnya saya memakainya. Bahan satinnya sangat putih, siluet pinggangnya sangat indah. Saya mencobanya di 7 butik berbeda sebelum memilihnya. Di sebelahnya, ada kemeja cadangan yang akan dipakai Bayu besok. Mansetnya sudah saya setrika rapi. Saya berdiri sejenak, lalu mengeluarkan gaun itu dan memasukkannya ke dalam kantong pelindung. Kemudian saya mulai mengemasi barang-barang saya. Dokumen-dokumen saya, laptop, buku catatan keuangan, hard disk, cadangan berisi data-data pernikahan untuk Venue, dan cincin pertunangan yang sudah saya lepas. Barang-barang pemberian Bayu tidak saya bawa satupun. Tas, parfum, kalung, semuanya saya tinggalkan di meja ruang tamu. Tapi barang-barang yang saya belikan untuknya juga tidak saya tinggalkan. Laptop, tablet, jam tangan, ponsel cadangan, dan setelan jas yang biasa ia pakai untuk bertemu klien, semuanya saya masukkan ke dalam koper. Karena notanya atas nama saya, dulu saya selalu merasa terlalu perhitungan itu tidak baik. Malam ini saya sadar, yang tidak baik itu bukan soal perhitungan, tapi ada orang yang menerima pemberianmu sambil memakimu serakah. Saya menghubungi jasa pindahan untuk mengirim barang-barang saya ke ruang penyimpanan di bawah apartemen ibu saya. Sopir pindahan bertanya, "Mbak, besok menikah ya? Kok malam ini masih pindahan?" "Tidak jadi," jawab saya. Dia tertegun sejenak, lalu tidak bertanya lagi. Pukul 10.30 malam, Bayu menelepon untuk pertama kalinya. Saya tidak menjawab. Panggilan kedua, ketiga, keempat, semuanya saya tolak. Pada panggilan ketujuh, dia mengirim pesan suara. "Kirana, kamu mau membuat masalah sampai kapan?" Ayahku tekanan darahnya naik, ibuku menangis sampai sesak napas. "Kembalilah, pulihkan pemesanan, Venue, kita bisa bicarakan semuanya baik-baik." Saya mendengarkan, menyimpan pesan suara itu, lalu membalas 4 kata, "Selesaikan lewat jalur hukum." Dia langsung menelepon lagi. Saya mengangkatnya. Suaranya sangat rendah, seperti sedang menahan amarah. "Kirana, apa kamu harus sekejam ini?" "Kejam yang mana?" tanya saya. "Saya membatalkan Venue yang saya bayar sendiri? Atau saya tidak mau menandatangani perjanjian utang keluargamu? Saya mengambil barang-barang saya sendiri? Atau saya tidak membiarkan Jelita terus tinggal di rumah sewaan saya?" Hening sejenak di seberang telepon. Bayu berkata, "Jelita baru saja kembali hari ini, tidak ada tempat tinggal, jadi aku memintanya istirahat sebentar, jangan berpikir kotor tentangnya." Saya berjalan ke meja kopi, melihat sepatu hak tinggi itu. Kemarin lusa pukul 10.46 malam, dia juga baru kembali? Napasnya menjadi tidak teratur. "Kamu menggeledah barang-barangku?" Saya tertawa. "Bayu, ini apartemen yang saya sewa.
Dia sepertinya akhirnya menyadari hal itu, nadanya melunak. Kirana, aku akui, ibu bicara keterlaluan malam ini. Aku juga tidak berniat memaksamu soal perjanjian itu. Aku hanya merasa sebagai keluarga kita harus saling percaya. Kembalilah dulu, pernikahan besok tidak bisa batal. Setelah pernikahan selesai, aku akan meminta Jelita pergi. Kalau malam ini aku menandatanganinya, apa kamu masih akan memintanya pergi? Tanya saya. Dia tidak menjawab. Saya menjawab untuknya, tidak akan. Dia tiba-tiba marah. Bisakah kamu tidak selalu menekan seperti ini? Jelita pernah menolongku. Hidupnya di luar negeri tidak baik, aku membantunya sedikit, apa salahnya? Kenapa kamu harus bersaing dengan orang yang sakit? Orang sakit? Saya pertama kali mendengar istilah ini, dan hati saya tetap terasa pedih. Saya tahu kondisi Jelita tidak baik. Dia dan Bayu teman kuliah. 3 tahun lalu, dia pergi ke luar negeri untuk pengobatan penyakit ginjal kronis. Pada saat itulah Bayu mulai mendekati saya. Dia bilang masa lalu sudah berlalu. Dia bilang hubungannya dengan Jelita hanyalah penyesalan, bukan beban. Saya pikir orang dewasa seharusnya punya batasan. Sekarang saya sadar, sayalah yang berpikir terlalu naif. Aku tidak bersaing dengannya, kata saya. Bayu terdengar lega. Saya melanjutkan, karena kalian berdua, aku tidak mau. Terdengar napas berat dari telepon. Sesaat kemudian, dia berkata, Kirana Adiwijaya, jangan menyesal. Saya menutup telepon dan memblokir nomornya. Lalu saya membuka laptop, masuk ke sistem The Grand Mahameru. Status pesanan pernikahan sudah berubah menjadi dibatalkan. Di rekening penampungan, ada 3 tagihan yang menunggu pembayaran. Pertama, uang muka catering dari Prawiro Group sebesar 2,15 miliar rupiah. Kedua, biaya pembelian bunga dan minuman dari Lazuardi Sentosa sebesar 850 juta rupiah. Ketiga, biaya dekorasi tambahan untuk acara syukuran gabungan dari keluarga Prawiro sebesar 675 juta rupiah. Semuanya berada di bawah otorisasi saya sebagai penanggung jawab proyek. Mata saya terpaku pada nama Lazuardi Sentosa. Jelita juga memiliki nama belakang Larasati. Perusahaan ini sebelumnya tidak pernah saya perhatikan, karena pemasoknya direkomendasikan oleh Bayu. Dia bilang ini perusahaan teman ibunya, harganya bagus, kualitasnya stabil. Waktu itu saya tidak berpikir macam-macam. Tapi perjanjian malam ini membuat saya sadar, tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Saya mengunduh 3 kontrak tersebut. Di lampiran kontrak, ada rincian pasokan. Harga bunga mawar putihnya sangat tidak masuk akal, dihitung sebagai kualitas impor super, harganya hampir 4 kali lipat dari harga pasar. Jumlah minuman juga tidak sesuai. Meskipun acara makan malam pernikahan hanya untuk 20 meja, daftar pesanannya tertulis untuk 60 meja. Saya mencadangkan semua dokumen ke hard disk eksternal dan mengunggahnya ke cloud. Lalu saya mengirim pesan ke Pak Tirta. Besok pagi jam 9, tolong jadwalkan rapat dengan bagian keuangan dan hukum. Selidiki semua kontrak kerjasama dengan Lazuardi Sentosa selama setahun terakhir. Pak Tirta cepat membalas, siap. Dan tadi Bayu membawa orang ke resepsionis meminta pemulihan pesanan, katanya Anda hanya sedang emosi. Saya mengetik. Mulai sekarang, siapapun yang bilang saya sedang emosi, suruh mereka menunjukkan surat kuasa pemulihan yang saya tanda tangani. Pak Tirta membalas satu kata. Paham. Pukul 1 dini hari, saya tiba di rumah ibu. Ibu sudah tidur, saya tidak membangunkannya. Saya duduk di lantai ruang tamu, meletakkan cincin pertunangan ke dalam kantong barang bukti transparan. Di samping kantong itu, ada foto perjanjian yang sudah dirobek dan rekaman suara Bayu malam ini. Layar ponsel menyala. Sebuah nomor tak dikenal mengirim SMS, Kirana, kamu pikir dengan membatalkan pernikahan kamu menang. Bayu hanya terlalu lelah makanya dia tertekan olehmu seperti ini. Besok semua orang akan tahu bagaimana kamu menaikkan harga di menit terakhir dan memaksa keluarga Prawiro tunduk. Saya tidak perlu menebak siapa pengirimnya. Saya tidak membalas, hanya menyimpan tangkapan layar SMS itu. Di luar jendela, kota masih terang benderang. Saya bisa mendengar detak jantung saya yang tenang. Malam ini, saya tidak menangis. Bukan karena tidak sakit, tapi karena saya akhirnya mengerti, rasa sakit tidak bisa dijadikan bukti. Kesadaran, bisa. Keesokan paginya, pukul 7, nama Bayu Prawiro sudah menjadi berita utama di forum gaya hidup lokal. Judulnya sangat provokatif, pernikahan pewaris Prawiro Group batal di malam terakhir, pesta miliaran rupiah hancur akibat calon pengantin wanita menaikkan tuntutan.
Artikel itu dilengkapi beberapa foto. Satu foto Bayu berdiri di depan The Grand Mahameru, setelannya kusut, matanya merah. Satu lagi foto Ibu Lydia duduk di samping koper sambil menyeka air mata. Dan satu foto Jelita memegangi Ibu Lydia, menunduk merapikan selendangnya. Foto-foto itu diambil dari sudut yang sangat cerdik. Tidak terlihat tumpukan koper, tidak juga pintu hotel yang dijaga satpam. Yang terlihat hanyalah keluarga yang malang dan teraniaya. Komentar langsung meledak. Ada yang memakiku realistis, ada yang bilang membatalkan pernikahan di saat-saat terakhir adalah balas dendam paling kejam dari seorang wanita. Ada juga yang mengatakan, meskipun Prawiro Group sedang kesulitan keuangan, unta kurus masih lebih besar dari kuda, pasti saya ingin mengambil kesempatan untuk meminta mahar lebih banyak. Sambil membaca, saya menghabiskan setengah gelas air hangat. Ibu keluar dari kamar, melihat ponsel saya, wajahnya langsung berubah. Kirana, ada apa ini? Saya meletakkan ponsel di meja. Aku membatalkan pernikahan. Ibu berdiri terpaku cukup lama. Tahun lalu ia menjalani operasi. Dan kondisi tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Tadinya saya tidak ingin membuatnya khawatir. Tapi dia hanya menatap saya dan bertanya satu hal, dia menyakitimu? Pertanyaan itu membuat hidung saya sedikit perih. Saya mengangguk. Ibu duduk di samping saya, menggenggam tangan saya. Kalau begitu, tidak usah menikah. Tidak bertanya soal mahar. Tidak bertanya soal tamu. Tidak bertanya apa kata orang di luar. Dia hanya berkata, kalau begitu, tidak usah menikah. Saya menunduk, menenangkan diri cukup lama. Pukul 9 pagi, saya tiba di The Grand Mahameru. Karyawan yang melihat saya menunjukkan ekspresi hati-hati. Pak Tirta sudah menunggu di ruang rapat. Dia meletakkan dokumen-dokumen di meja. Bu Kirana, semalam Anda meminta saya memeriksa Lazuardi Sentosa. Setelah saya lihat sekilas, sepertinya tidak beres. Saya membuka halaman pertama. Lazuardi Sentosa baru berdiri kurang dari 2 tahun. Pemiliknya bernama Lazuardi, ayah Jelita. Selama setahun terakhir, dari 6 proyek kerjasama antara Prawiro Group dan The Grand Mahameru, 4 diantaranya menggunakan Lazuardi Sentosa. Setiap penawaran harganya tinggi, tapi karena saat itu Bayu adalah penghubung proyek gabungan kami dan ada stempel dari Prawiro Group, saya tidak memeriksa setiap item secara detail. Pak Tirta melanjutkan. Ada satu masalah lagi. Setelah pernikahan dibatalkan semalam, pihak Prawiro meminta kami untuk membayar sisa tagihan pemasok lebih dulu, dengan alasan barang sudah disiapkan. Jika kami tidak bayar, mereka akan menuntut The Grand Mahameru atas tuduhan wan prestasi. Kepala Keuangan, Ibu Ratna, menyambung, sesuai kontrak, pembayaran dari rekening penampungan baru bisa dilakukan setelah acara selesai dan diverifikasi. Sekarang pernikahan batal, barang tidak masuk, tidak ada verifikasi, seharusnya tidak dibayar. Saya mengangguk. Kalau begitu jangan dibayar. Ibu Ratna menyodorkan dokumen lain. Tapi, keluarga Prawiro pernah memberikan surat konfirmasi kepada pemasok, menyatakan bahwa pernikahan ini termasuk dalam acara syukuran gabungan dan menjamin bahwa The Grand Mahameru akan membayar 80% sebelum acara dimulai. Surat konfirmasi itu ada tanda tangan digital Anda. Tangan saya berhenti. Saya tidak pernah menandatanganinya. Ruang rapat menjadi sunyi. Pak Tirta mengerutkan kening. Anda yakin? Saya melihat tanda tangan di akhir dokumen. Itu nama saya. Tapi nomor seri tanda tangan digitalnya salah. Yang biasa saya gunakan berakhiran 0917. Sedangkan di surat konfirmasi ini 0179. Sangat mirip, tapi bukan milik saya. Periksa riwayat penggunaan tanda tangan digital, kata saya. Ibu Ratna segera membuka sistem. 10 menit kemudian, wajahnya menjadi pucat. Akun yang digunakan adalah milik Bayu. Saat itu, punggung saya terasa dingin. Untuk persiapan pernikahan, saya pernah memberikan Bayu akses proyek sementara. Lingkup aksesnya hanya untuk melihat jadwal dan daftar klien. Seharusnya dia tidak bisa menggunakan tanda tangan digital saya, kecuali seseorang telah menaikkan level aksesnya. Pak Tirta berkata dengan suara rendah, saya akan periksa log operasi internal. Dia keluar tidak sampai 15 menit dan kembali. Chandra. Chandra adalah wakil manajer departemen komersial di The Grand Mahameru. Dia yang bertanggung jawab atas hubungan proyek dengan keluarga Prawiro dan juga penerimaan tamu selama pernikahan. Saya selalu baik padanya. Tahun lalu ketika ayahnya sakit, saya bahkan membantunya mengambil gaji 3 bulan di muka. Dia mengambil cuti kemarin sore, kata Pak Tirta.
Sekarang teleponnya tidak aktif. Saya menatap surat konfirmasi itu, sisa emosi di hati saya benar-benar padam. Ini bukan lagi penghinaan pranikah, ini adalah pemalsuan wewenang untuk mengalihkan utang. Bayu ingin saya menandatangani perjanjian tambahan itu bukan hanya karena takut saya akan menekannya dengan uang. Dia ingin saya mengakui surat-surat konfirmasi ini. Begitu saya tanda tangan, itu berarti saya secara sukarela menanggung semua proyek yang terdaftar atas nama saya. Nantinya, Lazuardi Sentosa, Prawiro Group dan semua penawaran harga yang digelembungkan itu akan menjadi utang yang harus saya bayar. Saya mengeluarkan ponsel dan menelepon Bayu. Dia menjawab dengan cepat, suaranya terdengar dingin dan lelah. Sudah berpikir jernih? Surat konfirmasi itu perbuatanmu? Tanya saya. Dia diam. Saya melanjutkan. Siapa yang memberimu akses ke tanda tangan digital saya? Dia merendahkan suaranya, Kirana, jangan permasalahkan detail-detail kecil ini sekarang. Masalahnya sudah besar. Pulihkan pernikahannya, artikel di internet akan saya minta dihapus, perjanjiannya juga bisa kita negosiasikan ulang. Saya tertawa. Jadi itu memang kamu. Aku melakukannya demi masa depan kita. Keluarga Prawiro butuh melewati krisis ini, aku tidak punya pilihan. Kamu calon istriku, bantu aku sekali saja, tidak bisakah? Membantumu atau menanggung utangmu? Nadanya tiba-tiba berubah. Kirana Adiwijaya, jangan paksa aku. Surat konfirmasi sudah dikirim ke pemasok, dan mereka sudah menyiapkan barang. Kalau kamu tidak mengakuinya sekarang, The Grand Mahameru juga tidak bisa lepas tangan. Kalau sampai ke pengadilan, reputasi profesionalmu juga akan hancur. Inilah Bayu Prawiro yang sebenarnya. Dia tidak bodoh, dia bukan pecundang yang hanya bisa pasrah. Dia tahu apa yang paling saya pedulikan. Saya sudah bekerja 6 tahun di The Grand Mahameru, dari seorang manajer proyek biasa hingga menjadi mitra. Saya paling peduli dengan kontrak yang bersih, prosedur yang jelas, dan kepercayaan klien. Dia menggunakan itu untuk mengancam saya. Akhirnya kamu tidak berpura-pura lagi, kata saya. Aku juga tidak mau begini. Kembalilah, kita masih bisa memperbaiki semuanya. Soal Jelita, aku akan selesaikan. Ibuku juga akan minta maaf padamu. Kirana, kita tidak perlu saling menghancurkan. Apa kamu pikir aku pasti takut? Tanya saya. Hening di seberang telepon. Bayu, kamu salah, kata saya. Dulu aku takut banyak hal. Takut ibuku tidak ada yang menemani saat operasi, takut proyek gagal dan merugikan karyawan, takut membuatmu sulit di antara orang tuamu. Tapi sekarang, hal yang paling tidak aku takuti adalah melihat seluruh keluargamu bangkrut. Saya menutup telepon. Setengah jam kemudian, saya membawa Ibu Ratna dan Pak Tirta ke kantor notaris. Semua bukti yang saya simpan semalam, foto perjanjian, rekaman percakapan, tangkapan layar SMS, artikel forum, dan riwayat sistem semuanya saya buatkan akta autentik. Keluar dari kantor notaris, Pak Tirta bertanya, Bu Kirana, selanjutnya apa? Saya menatap matahari di luar. Pertama, lapor polisi. Mereka berdua terkejut. Mereka sekarang paling ingin aku bertindak emosional dan gegabah. Karena begitu ini menjadi masalah pribadi, semua masalah bisnis akan terkubur. Aku harus selesaikan audit keuangannya dulu. Pak Tirta mengangguk. Paham. Pukul 3 sore. Para pemasok Prawiro Group mulai berdatangan. Mereka memblokir lobi The Grand Mahameru, menuduh kami berutang. Orang-orang dari Lazuardi Sentosa adalah yang paling agresif. Pria yang memimpin mereka berusia 40-an, raut wajahnya mirip dengan Jelita. Dia mengacungkan kontrak dan berteriak, Kirana Adiwijaya menandatangani surat konfirmasi tapi sekarang tidak mengaku. The Grand Mahameru menindas yang kecil. Ada klien lain yang melihat, beberapa mulai merekam video. Saya tidak menghindar. Saya berjalan ke tengah lobi. Keaslian surat konfirmasi sedang diperiksa. Apakah barang benar-benar sudah dibeli dan apakah jumlahnya sesuai, juga akan diperiksa. Kalian mau menagih uang? Silakan tunjukkan dulu bukti pengiriman, faktur pembelian, dan surat jalan. Pria itu, yang ternyata adalah Lazuardi, ayah Jelita, matanya berubah. Dia berteriak, jangan mengalihkan pembicaraan. Kamu membatalkan pernikahan dan membuat kami rugi. Kamu harus ganti rugi. Pembatalan pernikahan pribadi saya dan acara syukuran gabungan adalah dua entitas hukum yang berbeda, kata saya. Siapa yang mencampuradukan keduanya, seharusnya Anda bertanya pada orang itu. Dia maju selangkah. Pak Tirta menghalangi di depan saya. Lazuardi menggeram. Kirana Adiwijaya, jangan keterlaluan. Kamu menghancurkan pernikahan,
Bayu masih membelamu, tapi kamu malah mau menyeret semua orang. Saya menatapnya. Saya tidak menyeret siapapun. Saya menyalakan ponsel dan memutar rekaman suara Ibu Lydia semalam, tanda tangani, wanita matre. Suara itu bergema melalui pengeras suara lobi, dan semua orang terdiam. Kalian yang menyiramkan air kotor ke saya. Saya hanya menolak untuk terus diam dan basah kuyup. Wajah Lazuardi pucat pasi. Malam itu, keluarga Prawiro menjadi berita hangat untuk kedua kalinya. Kali ini bukan karena saya membatalkan pernikahan, tapi karena seseorang merekam video keluarga Hartono Prawiro diseret keluar oleh Satpam The Grand Mahameru dengan koper-koper mereka. Dalam video itu, Ibu Lydia duduk menangis di pinggir jalan, Bapak Hartono sibuk menelepon, dan Bayu berdiri di bawah lampu jalan, tampak kosong. Jelita, mengenakan jaket Bayu, menundukkan kepala. Netizen akhirnya mulai bertanya. Bukankah mereka dari Prawiro Group yang terkenal itu? Kenapa bahkan tidak bisa menginap di hotel? Apa benar villa mereka disita? Hanya karena calon pengantin wanita membatalkan venue, mereka bisa sampai tidur di jalan? Sebenarnya berapa banyak utang keluarga ini? Saya melihat komentar-komentar itu tanpa memberi suka atau membagikannya. Karena saya tahu, perhitungan yang sesungguhnya belum dimulai. Hari ketiga, Bayu datang ke kantor mencari saya. Dia tidak terlihat lusuh seperti di foto forum. Setelannya sudah diganti, rambutnya ditata rapi, bahkan dia memakai parfum aroma kayu yang pernah saya berikan. Resepsionis menghentikannya, jadi dia hanya berdiri di lobi, membuat semua klien yang lalu lalang menatapnya. Tadinya saya tidak mau menemuinya, tapi Pak Tirta bilang dia membawa wartawan. Dari CCTV, saya melihat di belakang Bayu memang ada dua wartawan dari media online lokal, satu membawa kamera, satu lagi mikrofon. Dia datang bukan untuk bernegosiasi, dia datang untuk berakting. Saya meminta resepsionis mengantarnya ke ruang rapat kecil. Begitu masuk, kalimat pertama Bayu adalah, "Kirana, mari kita berhenti saling menyakiti." Kamera belum menyala, tapi naskahnya sudah siap. Saya duduk. "Kamu mau bicara apa?" Dia melirik wartawan di belakangnya. "Aku harap kamu membuat klarifikasi publik bahwa pembatalan pernikahan hanyalah kesalahpahaman pribadi kita, tidak ada hubungannya dengan kondisi bisnis keluarga Prawiro. Dan kamu juga mengakui bahwa surat konfirmasi itu kamu otorisasi untuk aku urus." "Lalu?" tanya saya. Dia meletakkan perjanjian baru di atas meja. "Kita bisa menunda pernikahan, bukan membatalkannya. Urusan pemasok, keluargaku akan tangani dulu, tapi kamu harus memulihkan pembayaran dari rekening penampungan, setidaknya untuk Lazuardi Sentosa." Saya membuka perjanjian itu. Isinya lebih lunak dari yang digeladi Resik. Tidak ada makian, tidak ada sebutan wanita matre. Tapi intinya sama, saya harus mengakui utangnya. Saya meletakkan dokumen itu kembali. "Bayu, apa aku terlihat bodoh?" Dia menatap saya, matanya merah. "Aku tahu kamu tersinggung. Kata-kata ibuku memang tidak pantas. Tapi dia sudah tua, semalam juga diusir sampai tidur di lobi stasiun. Apa kamu harus memaksanya sampai mati?" Hati saya mencelos sejenak. Bukan kasihan pada Ibu Lydia, tapi sedih karena saya pernah benar-benar menganggapnya sebagai orang tua. Lambungnya tidak sehat, setiap bulan saya meminta orang mengirimkan sup herbal. Dia tidak suka desain villanya, saya mencarikan desainer gratis untuk merenovasi tamannya. Dia ingin terlihat terpandang di pernikahan, saya memberikan aula terbaik di The Grand Mahameru untuknya. Pada akhirnya, semua kebaikan saya dianggap sebagai senjatanya. "Dia tidur di stasiun bukan karena aku," kata saya. "Tapi karena rumah kalian sudah lama disita eksekusi." Wajah Bayu menegang. "Kamu menyelidikiku? Kalian melimpahkan utang pada saya, dan saya tidak boleh mencari tahu?" Dia merendahkan suaranya. "Kirana, beberapa hal tidak seperti yang kamu pikirkan. Ayahku hanya mengalami masalah arus kas, bukan berarti tidak bisa bayar. Selama pernikahan berjalan lancar, beberapa investor melihat kemegahan keluarga Prawiro masih ada, mereka akan terus berinvestasi. Pembatalan mendadakmu yang membuat situasi jadi seperti ini." Saya menatapnya. "Jadi kamu mengakui kalian butuh pernikahan ini untuk pertunjukan kepada para kreditur?" Dia tidak menjawab. "Kamu juga mengakui memintaku menandatangani surat jaminan itu untuk menenangkan para kreditur?" Dia mendongak tajam. "Jangan memutarbalikkan fakta." Saya menekan tombol perekam di meja. Lampu merah menyala. Bayu menatap titik merah itu, sorot matanya akhirnya berubah. Dia tersenyum dingin. "Kirana Adiwijaya, kamu sekarang benar-benar membuatku asing." "Sama-sama," jawab saya.
Dia berdiri dan berjalan ke jendela. Dari balik kaca ruang rapat, ada karyawan yang lewat. Dia tiba-tiba mengubah nadanya. Kirana, aku tahu kamu masih belum bisa menerima jelita. Tapi dia benar-benar tidak berniat merebut posisimu. Dia kembali setelah pengobatannya di luar negeri gagal, hanya ingin mencari tempat bersandar. Aku membantunya karena aku berutang padanya. Kamu berutang apa padanya? Tanya saya. Dia diam. Untuk pertama kalinya, saya melihat ekspresi yang sangat kompleks di wajahnya. Rasa bersalah, menghindar, dan kesal karena saya terus bertanya. Dulu waktu kuliah, aku kecelakaan mobil, dia yang melindungiku. Saya tahu cerita itu. Dia pernah bilang, ginjal jelita terluka dan setelah itu kondisinya tidak pernah benar-benar baik. Tapi dulu saya tidak pernah bertanya detailnya, karena setiap kali saya singgung, dia selalu bilang tidak mau mengingatnya. Sekarang saya tiba-tiba merasa, mungkin ceritanya tidak sesederhana itu. Bayu menoleh ke arahku. Jadi aku tidak bisa mengabaikannya. Kenapa kamu tidak bisa sedikit pengertian? Pengertian sampai sejauh mana? Kata saya. Membiarkannya memakai warna gaun yang sama denganku, tinggal di rumahku, duduk di meja utamaku, dan bersama keluargamu memaksaku menandatangani perjanjian utang, dia mengacak rambutnya dengan frustrasi. Perjanjian itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saya menatapnya. Direktur Lazuardi Sentosa adalah ayahnya. Dia akhirnya terdiam sepenuhnya. Kali ini bukan karena marah, tapi jeda singkat setelah kebohongannya terbongkar. Wartawan masih menunggu di luar. Saya mendorong perjanjian baru itu kembali padanya. Kamu membawa wartawan hari ini untuk merekam reaksiku yang emosional. Sayangnya, aku tidak seperti itu. Wajah Bayu sangat dingin. Kirana Adiwijaya, kamu pikir kamu di atas angin sekarang? Begitu pemasok menuntut, The Grand Mahameru demi melindungi diri juga akan menyalahkanmu. Kelalaian dalam pengelolaan tanda tangan sebagai penanggung jawab proyek, kamu tidak akan bisa lari dari itu. Dia benar. Itulah masalah terbesarku. Bahkan jika tanda tangan itu dicuri, kelalaian dalam manajemen akses terjadi di bawah proyek yang saya pimpin. Dewan direksi tidak akan hanya melihat masalah perasaan, mereka akan melihat kerugian. Bayu melanjutkan. Kalau kamu berdamai denganku sekarang, masalah ini masih bisa diredam. Kalau tidak, aku jamin kamu akan sulit bertahan di industri ini. Saya menatapnya, tiba-tiba merasa sangat tenang. Kalau begitu, kita coba saja. Kurang dari 1 jam setelah dia pergi, media online merilis video. Judulnya, Pernikahan Batal di Malam Terakhir, Pihak Wanita Menolak Mediasi, Pihak Pria Memohon dengan Berlinang Air Mata. Video itu diedit dengan sangat cerdik. Hanya menampilkan wajah lelah Bayu saat masuk ke The Grand Mahameru. Kalimatnya mari kita berhenti saling menyakiti, dan adegan saya mendorong kembali perjanjian dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak ada konteks, tidak ada surat konfirmasi, tidak ada Lazuardi Sentosa. Kolom komentar kembali berbalik arah. Ada yang bilang saya berhati dingin. Ada yang bilang saya memanfaatkan pernikahan untuk membuat pihak pria bangkrut, bahkan ada yang mencari tahu posisi saya di The Grand Mahameru dan mengancam akan melaporkan saya. Pukul 5 sore. Salah satu director The Grand Mahameru, Pak Jung, memanggil saya ke kantornya. Dia menutup pintu. Kalimat pertamanya adalah, Kirana, kamu dinonaktifkan sementara. Saya tidak terkejut. Tapi saat benar-benar mendengar kalimat itu, telapak tangan saya terasa dingin. Pak Jung menghela napas. Aku tahu kamu korban. Tapi sekarang opini publik terlalu besar, pemasok juga menjepung di depan. Dewan direksi perlu memberikan jawaban kepada klien. Berapa lama? Tanya saya. Tunggu sampai penyelidikan selesai. Kalimat yang sudah terlalu sering saya dengar, tunggu sampai penyelidikan selesai, terkadang berarti tunggu sampai situasinya reda. Saya mengganggu. Baik. Tapi saya punya 2 permintaan. Pak Jung menatap saya. Katakan. Pertama, simpan semua log sistem, jangan biarkan siapapun menghapusnya. Kedua, komputer dan barang-barang di meja kerja Chandra, untuk sementara disegel. Pak Jung menggerutkan kening. Kamu curiga, ada orang dalam yang terlibat? Bukan curiga, sudah ada jejaknya, kata saya. Dia terdiam sejenak. Aku setuju. Saya menyerahkan kartu akses saya. Saat keluar dari kantor, area karyawan sunyi senyap. Ada yang menunduk pura-pura sibuk, ada yang diam-diam melirik saya. Pak Tirta mengejar saya dan memberikan sebuah kantong kertas. Cangkir teh dan buku catatan pribadimu. Saya menerimanya. Pak Tirta, saya percaya padamu, katanya. Tenggorokan saya tercekat. Terima kasih. Saat melangkah keluar dari The Grand Mahameru,
ponsel saya menerima notifikasi dari bank. Salah satu rekening saya dibekukan secara hukum. Pemohon pembekuan. PT Lazuardi Sentosa. Alasan. Sengketa kontrak. Sita jaminan properti, 250 juta rupiah. Serangan balasan Bayu lebih cepat dari yang saya duga. Dia tidak hanya ingin saya kembali, dia ingin membuat saya tidak punya jalan keluar. Hari pertama setelah dinonaktifkan, saya tidak mencari Bayu, tidak juga memberikan penjelasan di internet. Saya pergi ke bank terlebih dahulu. Di rekening yang dibekukan itu ada uang untuk biaya kontrol dan terapi pemulihan ibu saya. Jumlahnya tidak semua, tapi dibekukan rasanya seperti ada paku yang menancap di kaki saya. Petugas bank, setelah melihat dokumen, dengan sikap resmi memberitahu saya, Ibu Kirana, sita jaminan ini adalah putusan pengadilan, kami tidak bisa mencabutnya. Anda perlu mengajukan keberatan atau menunggu proses hukum selesai. Saya mengangguk. Bisakah saya melihat dokumen permohonan sita jaminannya? Harus melalui pengadilan. Saya keluar dari bank dan pergi ke pengadilan. Setelah mengantre 2 jam, saya mendapatkan salinannya. Bukti yang diajukan Lazuardi Sentosa meliputi 3 hal. Surat konfirmasi, kontrak pembelian, dan sebuah video yang telah diedit. Dalam video itu, saya berada di lobi The Grand Mahameru dan mengatakan, keaslian surat konfirmasi sedang diperiksa, tetapi dipotong sehingga seolah-olah saya mengakui keberadaan surat konfirmasi itu. Begitulah cara mereka bekerja, memotong setengah kalimat pertama untuk mengubah fakta menjadi sesuatu yang lain. Saya memasukkan dokumen ke dalam map. Saat keluar dari gedung pengadilan, telepon dari Bayu masuk. Saya menjawabnya. Rekeningmu sudah dibekukan, kan? Katanya. Saya tidak bersuara. Dia melanjutkan. Kirana, aku tidak ingin sampai sejauh ini. Datang temui aku sekarang, kita masih bisa bicara. Asal kamu menarik kembali keraguanmu tentang surat konfirmasi, Paman Lazuardi bisa membatalkan sita jaminannya. Sejak kapan kamu memanggilnya? Paman Lazuardi? Tanya saya. Dia terdiam sejenak. Itu tidak penting. Tidak, itu sangat penting. Saya berdiri di depan tangga pengadilan, melihat orang-orang berlalu lalang. Seberapa dalam keterikatanmu dengan keluarga Lazuardi? Nadanya menjadi berat. Jangan memandang semua orang sepicik itu. Kondisi Jelita tidak baik, aku membantu bisnis keluarganya sedikit, apa masalahnya? Membantu bisnis tidak masalah. Membantu bisnis dengan tanda tangan digitalku? Itu masalah. Dia terdengar tidak sabar. Soal tanda tangan itu sudah kukatakan bisa dijelaskan. Pihak Chandra akan aku urus. Jangan terus membahasnya. Hati saya tergerak. Chandra. Dia menyebutnya begitu alami. Kamu sudah bertemu Chandra? Hening sesaat di seberang telepon. Sesaat itu sudah cukup. Bayu segera berkata. Maksudku, kalau dia yang berbuat salah, aku akan bekerja sama dalam penyelidikan. Saya tersenyum kecil. Bayu, kamu benar-benar tidak pandai berbohong. Kenapa dulu aku tidak menyadarinya? Karena dulu kamu mencintaiku, katanya. Kalimat itu seperti pisau tumpul. Tidak tajam, tapi menyakitkan. Saya tidak membantah. Dulu saya memang mencintainya. Cinta yang membuat saya rela mencarikan klien untuknya, menemaninya minum dengan klien, dan membelanya di depan keluarganya. Ayahnya bilang dia terlalu muda untuk memimpin perusahaan. Saya menemaninya begadang merevisi proposal proyek. Ibunya mengeluh dia tidak pandai bersosialisasi. Saya yang menyiapkan hadiah untuk para kerabat. Dia sendiri juga bilang, sayalah yang memberinya kepercayaan diri. Tapi pada akhirnya, kepercayaan diri yang saya berikan dia gunakan untuk melindungi wanita lain. Kalau begitu, ingatlah, sekarang aku tidak mencintaimu lagi. Lalu saya menutup telepon. Sore harinya, saya pergi ke kompleks apartemen tempat Chandra tinggal. Alamatnya dari arsip personalia. Dia tidak di rumah. Pemilik apartemen bilang dia sudah pindah kemarin malam. Perginya terburu-buru, uang jaminan pun tidak diambil. Saya bertanya apakah dia meninggalkan alamat baru. Pemilik menggeleng. Tidak. Tapi sebelum dia pergi, ada seorang wanita yang menjemputnya. Mobilnya putih, cantik orangnya. Kelihatannya kondisinya kurang sehat, berjalan beberapa langkah saja sudah batuk. Jelita. Saya berterima kasih pada pemilik apartemen. Saat hendak berbalik pergi, pemilik itu tiba-tiba memanggil saya, Mbak, tunggu. Dia meninggalkan satu kardus barang lama di lorong, saya baru mau buang. Kalau Mbak kenal dia, coba lihat apa ada yang penting. Isi kardus itu barang-barang bekas. Kalender usang,
beberapa buku materi pelatihan, dan sebuah perekam suara yang rusak. Tadinya saya tidak berharap banyak. Tapi di selipan kalender, saya menemukan sebuah tiket parkir. Parkiran bawah tanah, The Grand Mahameru. Waktunya sehari sebelum makan malam gladi resik, pukul 16:17. Di belakang tiket tertulis sebuah kalimat. Setelah akses penuh dibuka, sisa pembayaran 300 juta. Nona J. Tulisannya acak-acakan, tapi saya kenal itu tulisan tangan Chandra. Saya memasukkan tiket parkir itu ke dalam kantong barang bukti. Ini bukan bukti yang menentukan, tapi setidaknya menunjukkan ada kesepakatan uang antara Chandra dan Jelita. Malamnya, Pak Tirta mengirimi saya pesan. Bu Kirana, komputer Chandra diakses dari jarak jauh, beberapa file dihapus. Tapi tim IT berhasil memulihkan beberapa cache. Dia mengirimkan sebuah file terkompresi. Di dalamnya ada beberapa tangkapan layar percakapan. Objek percakapannya diberi nama Nona J. Nona J, akses penuh ke tanda tangan Kirana harus dibuka sebelum gladi resik. Jangan tunggu sampai setelah pernikahan. Chandra, risikonya terlalu besar. Nona J, Bayu yang akan urus. Kamu hanya perlu menaikkan aksesnya sementara, riwayat di sistem nanti akan ada orang yang hapus. Chandra, sisa pembayarannya kapan? Nona J, besok malam setelah dia menandatangani perjanjian. Saya menatap baris-baris kalimat itu, jari-jari saya perlahan mengepal. Jelita selalu berpura-pura menjadi korban yang lemah. Tapi dia lebih tahu dari siapapun untuk apa perjanjian itu dibuat. Dia bukan kekasih lama yang dilindungi Bayu, dia adalah salah satu penerima manfaat paling penting dalam rantai utang ini. Saya tidak langsung menyebarkan tangkapan layar itu, karena sumbernya harus diverifikasi agar tidak bisa dituduh palsu. Saya menelepon Pak Tirta, meminta tim IT membuat laporan pemulihan data dan menyimpan citra, hard disk, aslinya, serta tidak lagi mengoperasikan komputer itu. Pak Tirta menjawab, paham. Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan, satu hal lagi. Dewan Direksi akan mengadakan rapat darurat besok. Agendanya adalah status kemetron Anda. Saya memegang ponsel, tidak langsung menjawab. Suara Pak Tirta merendah, Pak Jeng sudah mencoba menahannya. Tapi ada dua direktur yang berpendapat bahwa risiko opini publik dan kontrak sudah merugikan perusahaan. Mereka ingin Anda mundur. Inilah harganya. Bayu tidak menyerang saya secara langsung. Dia mencekik pekerjaan yang paling saya pedulikan, mendorong saya ke sudut. Rapatnya jam berapa? Tanya saya. Jam 10 pagi. Saya akan datang. Setelah menutup telepon, saya memanaskan bubur untuk ibu. Dia melihat raut wajah saya yang tidak baik dan bertanya apakah saya sedang kesulitan. Saya meletakkan mangkuk di depannya. Sedikit. Dia menatap saya, berkata dengan lembut, Kirana, ayahmu pergi lebih dulu. Selama ini kamu terlalu terbiasa menanggung semuanya sendiri. Tapi kali ini, jangan takut kehilangan muka. Dianiaya itu bukan hal yang memalukan. Diam dan menahan sendirilah yang akan membuatmu hancur. Saya duduk di hadapannya, mata saya akhirnya terasa panas. Bu, aku takut ibu khawatir. Aku sudah khawatir. Kalau kamu tidak cerita, aku lebih khawatir lagi. Malam itu, saya menceritakan semua yang terjadi di makan malam gladi resik dari awal sampai akhir. Saat saya menceritakan Ibu Lydia berkata wanita matre, sendok di tangan ibu saya berhenti cukup lama. Dia tidak memaki, hanya bertanya, besok kamu mau ke kantor? Saya mengangguk. Dia berkata, pakai jam tangan yang ayahmu belikan. Saya tertegun. Jam tangan itu tidak mahal. Ayah saya membelikannya dengan uang yang ia tabung selama setengah tahun saat saya lulus kuliah. Dia bilang, Kirana, nanti kalau kamu bernegosiasi, ingatlah untuk selalu mengangkat kepala. Jangan selalu merasa rendah diri. Setelah ayah saya meninggal, saya jarang memakainya. Takut tergores, takut rusak, juga takut teringat padanya. Kamu tidak pergi sendirian, kata ibu saya. Keesokan harinya, saya memakai jam tangan tua itu dan melangkah masuk ke ruang rapat The Grand Mahameru. Di meja, duduk 5 orang direktur. Wajah Pak Jeng tidak enak. Direktur lain yang bermarga Lukas langsung membuka suara, Kirana, masalah ini sudah sampai sejauh ini, perusahaan tidak bisa lagi menanggung risiko konflik pribadi emosionalmu. Kami sarankan kamu secara sukarela mundur dari tim kemitraan. Kerugian proyek akan dihitung secara terpisah. Saya duduk, meletakkan map di atas meja. Pak Lukas. Sebelum membahas pengunduran diri saya ingin meminta Bapak dan rekan-rekan melihat 3 hal. Dia mengerutkan kening.
Kamu mau menjelaskan masalah perasaanmu lagi? Bukan, jawab saya menatapnya. Ini masalah risiko perusahaan. Saya menyalakan proyektor. Pertama, surat konfirmasi dengan nomor seri tanda tangan digital yang aneh. Kedua, catatan perubahan akses sistem. Ketiga, perbandingan penawaran harga Lazuardi Sentosa dengan harga pasar. Ruang rapat perlahan menjadi hening. Jika sekarang Dewan Direksi mendorong saya keluar dan mengakui kepada publik bahwa ini adalah kelalaian pribadi saya, kata saya, maka perusahaan secara tidak langsung mengakui keabsahan surat konfirmasi itu. Selanjutnya, 850 juta rupiah dari Lazuardi Sentosa, dan lebih dari 2 miliar dari pemasok lain, akan menuntut kita berdasarkan preseden ini. Wajah Pak Lukas berubah. Saya melanjutkan. Sebaliknya, jika perusahaan sekarang mendukung penyelidikan internal, mengamankan bukti digital, dan menuntut pelaku pemalsuan tanda tangan serta pengadaan fiktif, barulah The Grand Mahameru punya kesempatan untuk memisahkan diri dari risiko ini. Pak Jung menatap saya. Kamu yakin? Tidak 100%, jawab saya. Tapi saya punya bukti awal. Pak Lukas masih belum mau mengalah. Bagaimana dengan opini publik? Klien sudah mulai membatalkan pesanan. Saya mengeluarkan dokumen terakhir. Ini adalah rencana penanganan klien yang telah saya siapkan. Semua pesanan yang terdampak, saya pribadi akan hubungi satu persatu. Jika ada pembatalan karena masalah pribadi saya bersedia menanggung kerugian yang sesuai dengan perjanjian kemitraan. Tapi perusahaan tidak boleh, demi opini publik jangka pendek, membiarkan penipuan bisnis yang sesungguhnya lolos. Setelah kalimat itu, tidak ada yang langsung bicara di ruang rapat. Saya tahu saya belum menang, saya hanya untuk sementara belum kalah. Akhirnya, Dewan Direksi memutuskan untuk menangguhkan wewenang proyek eksternal saya, tetapi mempertahankan status kemitraan saya, dan membentuk tim investigasi internal. Saat keluar dari ruang rapat, punggung saya sudah basah. Pak Tirta menunggu di pintu. Bu Kirana, ada berita baru di internet, katanya. Saya mengambil ponselnya. Jelita sedang siaran langsung. Dia duduk di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat, matanya merah. Dia berkata, saya benar-benar tidak ingin menyakiti siapapun. Jika kehadiran saya membuat Mbak Kirana begitu menderita, saya bisa pergi. Tapi keluarga Prawiro sekarang tidak punya tempat tinggal, Bayu juga sudah beberapa hari tidak tidur. Saya hanya berharap dia tidak, demi perasaan, mendorong sekelompok orang yang tidak bersalah ke jurang. Jumlah penonton siaran langsungnya melonjak cepat. Komentarnya penuh dengan simpati. Saya menatap Jelita di layar, tiba-tiba teringat Nona J di riwayat percakapan Chandra. Dia batuk dengan lemah, mengatakan dirinya tidak bersalah, tapi setiap kalimatnya dengan tepat mengarahkan pisau ke arah saya. Sehari setelah siaran langsung Jelita, kamar perawatan ibu saya ditemukan orang. Beliau hanya pergi ke rumah sakit untuk kontrol, tapi di loket pembayaran dikerumuni 2 orang yang membawa ponsel. Mereka bertanya, anak Anda menghancurkan pernikahan orang dan membuat calon mertuanya tidur di jalan. Anda tahu tidak? Ibu saya tidak mau berdebat, hanya berkata, tolong beri jalan. Tapi 2 orang itu terus merekam. Apa anak Anda mata duitan? Setelah keluarga Prawiro bangkrut, dia langsung membatalkan pernikahan. Apa itu sudah direncanakan? Saat saya tiba di rumah sakit, ibu saya duduk di bangku koridor, wajahnya pucat pasi. Di punggung tangannya masih ada bekas lebam sehabis diinfus. Saat itu saya benar-benar marah. Bukan kemarahan yang tenang, tapi kemarahan yang membuat dada sesak, jari-jari kaku, dan ingin sekali menghancurkan ponsel semua orang. Tapi saya menahannya. Saya membawa ibu ke ruang istirahat, memanggil perawat untuk memeriksa tekanan darahnya, lalu pergi ke bagian keamanan untuk meminta rekaman CCTV. Awalnya bagian keamanan tidak mau memberikannya. Saya tidak berdebat. Saya menelepon polisi, melaporkan ada orang yang dengan sengaja mengganggu pasien di rumah sakit. Setelah polisi datang, rekaman CCTV akhirnya dikeluarkan. Dalam video itu, sebelum mendekati ibu saya, kedua perekam itu berbicara dengan seorang wanita bermasker di dekat lift. Wanita itu memberikan selembar kertas, samar-samar terlihat nomor kamar perawatan. Saya menghentikan video itu. Meskipun hanya terlihat setengah wajah, saya bisa mengenali Jelita. Dia sangat pandai memilih target. Dia tahu kalau menyerang saya mungkin tidak akan merespons. Tapi jika dia menyerang ibu saya pasti akan panik. Bayu juga berpikir begitu. Malamnya, dia mengirimi saya pesan. Aku dengar ibumu diganggu orang. Kirana, kamu lihat kan, kalau masalah ini terus berlanjut, hanya akan menyakiti lebih banyak orang. Kita bertemu,
Selesaikan masalah ini. Saya menatap layar dan tertawa. Dia yang menyalakan api, lalu berdiri di depan pintu dengan sumber air dan berkata, "Lihat, hanya aku yang bisa menyelamatkanmu." Saya menjawab, "Baik." Tempat pertemuan kami di sebuah kedai teh. Saat saya tiba, Bayu sudah ada di dalam ruangan privat. Jelita juga ada di sana. Dia mengenakan kardigan rajut biru muda. Wajahnya pucat, seolah akan roboh ditiup angin. Melihat saya, dia langsung berdiri. "Mbak Kirana, maaf, soal kejadian di rumah sakit, saya dengar. Saya tidak menyangka netizen akan mengganggu ibu. Saya tidak melakukannya," kata saya menatapnya. "Kamu tidak menyangka?" Matanya cepat berkaca-kaca. "Apa Mbak pikir saya yang menyuruh orang? Saya tahu Mbak membenci saya, tapi Mbak tidak bisa menuduh saya sembarangan." Bayu mengerutkan kening. "Kirana, Jelita seharian di rumah sakit. Kondisi tubuhnya kamu juga tahu. Mana mungkin dia punya energi untuk melakukan hal seperti itu?" Saya meletakkan tangkapan layar CCTV rumah sakit di atas meja. Wajah Jelita berubah sangat tipis, cepat, tapi saya melihatnya. Bayu juga melihatnya. Dia mengambil foto itu, keningnya semakin berkerut. "Ini tidak membuktikan apa-apa. Banyak orang pakai masker. Lalu menurutmu bukti seperti apa yang cukup?" tanya saya. Dia mengaku sendiri, atau dia memegang KTP-nya di depan kamera? Air mata Jelita jatuh. "Bayu, aku tahu dia tidak akan percaya padaku. Seharusnya aku tidak kembali. Kalau bukan karena perusahaan ayahku dananya dibekukan olehnya, aku juga tidak akan berada di tengah-tengah seperti ini." Di sini saya tiba-tiba mengerti satu hal. Kehebatan Jelita bukan pada akting lemahnya, tapi dia selalu menyembunyikan kepentingannya di balik emosi orang lain. Bayu berutang padanya, jadi membantu bisnis keluarga Lazuardi adalah kompensasi. Tubuhnya lemah, jadi meragukannya adalah tindakan kejam. Keluarga Prawiro tidur di jalan, jadi saya harus mencairkan dana. Dia tidak pernah secara langsung meminta uang, dia hanya membuat semua orang merasa bahwa orang yang tidak memberinya uang tidak punya hati nurani. Saya duduk. "Jelita, di mana gudang perusahaan ayahmu?" Dia tertegun. "Apa? Kalian bilang barang sudah disiapkan. Di mana gudangnya? Besok saya akan membawa pihak ketiga untuk memeriksanya. Kalau memang ada barang, jumlahnya sesuai, harganya wajar, kerugian yang harus diganti akan saya ganti." Bayu langsung berkata, "Sekarang bukan waktunya membahas itu." Saya menatapnya. "Kenapa bukan? Lazuardi Sentosa mengajukan pembekuan rekeningku bukankah karena kerugian barang? Aku mau memeriksa barang, apa ada yang salah?" Jelita menunduk, jari-jarinya meremas cangkir. "Gudang itu urusan ayahku, aku tidak tahu." "Kalau begitu panggil ayahmu kemari," kata saya. Dia menggigit bibirnya. "Mbak Kirana, kenapa Mbak harus membuat semuanya jadi begitu sulit?" "Karena buku catatan keuangan lebih jujur daripada air mata." Ruangan menjadi sunyi. Bayu akhirnya angkat bicara, "Kirana, sebenarnya apa yang kamu mau?" Saya menatapnya. Pernyataan pembatalan pernikahan. Pengakuan pemalsuan surat konfirmasi. Lazuardi Sentosa menarik permohonan sita jaminan. Dan kalian secara terbuka mengakui bahwa perjanjian di malam gladi resik adalah usulan dari keluarga Prawiro, tidak ada hubungannya denganku. Dia tersenyum, senyum yang sangat tua. "Kamu mau keluargaku mengakui kesalahan, lalu membiarkan para kreditur mencabik-cabik kami? Kalian yang melakukannya, kalian harus mengakuinya," kata saya. Dia berdiri, menopang tubuhnya di meja. "Apa kamu tidak tahu kondisi keluarga Prawiro sekarang? Bank menarik pinjaman, pemasok menagih utang, rumah tua disita, orang tuaku tinggal di hotel sementara, dan harus menggunakan kartu kreditku. Apa kamu benar-benar ingin melihat kami mati?" Saya tidak menghindari matanya. "Aku tidak ingin melihat kalian mati. Aku hanya tidak ingin mati untuk kalian." Kalimat itu seolah memukul Bayu, kemarahannya tiba-tiba sedikit mereda. Dia tampak sangat lelah, seperti sudah lama tidak tidur. "Kirana, aku tidak bermaksud membuatmu mati. Tapi kamu sudah meletakkan pisau di tanganku," kata saya, "dan memintaku menekannya sendiri." Jelita tiba-tiba menangis. "Bayu, aku pergi saja. Aku tidak mau kamu menjadi seperti ini karena aku." Dia berdiri dan berlari keluar. Bayu secara refleks mengejarnya. Tindakan itulah yang membuat benang terakhir di hati saya putus sepenuhnya. Dia akan selalu, di antara saya dan Jelita, memilih mengejar Jelita terlebih dahulu. Bahkan ketika orang yang duduk di sini adalah saya, yang didorong hingga dinonaktifkan, rekeningnya dibekukan, dan ibunya diganggu. Dia tetap memilih mengejarnya.
Saya tidak menghentikannya. Saya berdiri dan meninggalkan ruangan. Saat sampai di pintu kedai teh, ponsel saya bergetar. Pak Tirta mengirim sebuah lokasi. Ketemu, gudang yang didaftarkan Lazuardi Sentosa ada di kawasan logistik Cengkareng. Tapi catatan pengelola menunjukkan mereka sudah berhenti menyewa sejak bulan lalu, pesan berikutnya lebih penting. Dan Prawiro Group minggu lalu menggadaikan sejumlah peralatan dapur. Daftar barang gadai termasuk peralatan tembaga yang seharusnya digunakan untuk pernikahan ini. Artinya, mereka sama sekali tidak punya kemampuan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan besok. Saya berdiri di pinggir jalan, melihat lalu lintas berlalu. Semuanya tiba-tiba terhubung. Keluarga Prawiro bukan bangkrut karena saya membatalkan pernikahan. Mereka sudah bangkrut jauh sebelumnya. Yang mereka butuhkan bukan pernikahan, tapi menggunakan pernikahan untuk menciptakan ilusi bahwa mereka belum bangkrut. Lazuardi Sentosa tidak punya barang. Surat konfirmasi itu palsu. Kerugian pemasok itu palsu. Tujuan sebenarnya adalah membuat saya menandatangani surat itu, mengubah utang palsu mereka menjadi utang nyata atas nama saya. Malam itu juga, saya mulai menyusun lini masa. Tanggal villa disita. Tanggal peralatan dapur digadaikan. Tanggal Lazuardi Sentosa berhenti menyewa gudang. Tanggal surat konfirmasi dikirim. Tanggal perjanjian pemaksaan di malam gladi resik. Semua tanggal itu, jika disusun, seperti jaring yang perlahan mengencang. Pukul 2 dini hari, saya menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar rendah. Bu Kirana, saya Chandra. Saya duduk tegak. Dia menangis di telepon. Saya tahu saya salah. Jelita bilang ini hanya formalitas sementara, tidak akan benar-benar membuat ibu menanggung apa-apa. Dia bilang ibu sebentar lagi jadi keluarga Prawiro, jadi semuanya akan jadi satu keluarga. Saya tidak memotongnya. Dia melanjutkan. Lalu saya sadar jumlah di surat konfirmasi tidak benar, saya mau mundur. Jelita mengancam saya. Katanya saya sudah terima uang dan memalsukan akses, kalau diselidiki, saya yang pertama masuk penjara. Kamu di mana sekarang? Tanya saya. Dia tidak berani menjawab. Chandra, kata saya, kalau kamu mau melindungi dirimu, simpan semua riwayat percakapan asli, bukti transfer, dan proses operasi sistem. Jangan kirim ke saya. Buat akta notaris dulu, lalu cari pengacara untuk konsultasi. Kamu sekarang bukan membantuku, tapi menyelamatkan dirimu sendiri. Dia menangis. Bu Kirana, maafkan saya. Minta maaf nanti saja. Sekarang, bertahan hiduplah. Dan simpan buktinya. Setelah menutup telepon, saya akhirnya bisa bernapas lega. Potongan puzzle paling krusial telah muncul. Tapi saya juga tahu, Bayu dan Jelita akan segera sadar Chandra telah menghubungi saya. Langkah mereka selanjutnya pasti akan lebih kejam. Sehari setelah Chandra menghubungi saya, Bayu melapor ke polisi. Tepatnya, dia atas nama Prawiro Group melaporkan saya atas tuduhan penggelapan dana penampungan pernikahan dan menolak membayar pemasok, yang menyebabkan kerugian operasional serius bagi perusahaan. Pada saat yang sama, Lazuardi Sentosa menambah jumlah sita jaminan dari 850 juta menjadi 2,75 miliar rupiah, dengan alasan pembatalan pernikahan saya menyebabkan kerugian berantai, termasuk bunga impor, minuman, biaya personel sementara, biaya penyimpanan, dan kerusakan citra merek. Rekening kedua saya juga dibekukan. Sore itu, saya pergi ke supermarket untuk membeli obat untuk ibu. Saat membayar, kartu saya ditolak. Kasir menatap saya, orang-orang di antrian belakang mulai tidak sabar. Saya mencoba kartu lain, tetap gagal. Akhirnya, ibu saya yang mengeluarkan uang tunai dari tasnya dan membayar Rp78.600. Saat keluar dari supermarket, ia menyelipkan uang kembalian ke tangan saya. Pakai uang ibu dulu. Saya memegang beberapa lembar uang itu. Tiba-tiba merasa lebih terhina daripada saat dimaki wanita matre di malam gladi resik. Bukan karena tidak punya uang, tapi karena mereka benar-benar selangkah demi selangkah mendorong saya keluar dari kehidupan yang saya kenal. Ibu saya justru sangat tenang. Saat tersulit bagi seseorang bukanlah saat tidak punya uang, tapi saat tidak tahu kenapa dia harus bertahan. Kamu tahu alasannya, kan? Kalau begitu, bertahanlah. Saya mengangguk. Aku tahu. Malam itu, saya memasang iklan mobil saya di platform jual-beli online. Mobil itu saya beli di tahun ketiga saya bekerja. Bukan mobil mewah, tapi sudah menemani saya di banyak proyek. Tadinya saya enggan menjualnya. Tapi selama dinonaktifkan, tidak ada pemasukan, rekening dibekukan. Biaya pengacara, biaya notaris,
biaya kontrol ibu, dan kemungkinan kerugian perusahaan yang harus saya tanggung, semuanya butuh persiapan. Melawan balik bukan sekadar kalimat indah di sinetron. Melawan balik butuh uang, waktu, dan kesiapan menanggung kesalahpahaman. Keesokan harinya, Bayu merilis pernyataan publik lagi. Dia berdiri di kantor sementara Prawiro Group, di belakangnya ada beberapa karyawan. Dia berkata, kegagalan hubungan pribadi saya seharusnya tidak memengaruhi nasib karyawan perusahaan. Ibu Kirana Adiwijaya memegang wewenang pembayaran dana penampungan pernikahan, tetapi karena emosi pribadi menolak untuk menjalankan kewajibannya, menyebabkan puluhan karyawan kami terancam kehilangan pekerjaan. Saya mohon dia untuk kembali ke jalur komunikasi yang rasional. Dalam video itu, seorang karyawan tua dengan mata merah berkata, kami ini hanya pekerja biasa, tidak tahu urusan pribadi bos, kami hanya ingin menerima gaji. Langkah ini sangat kejam. Dia mengubah posisinya dari seorang debitur menjadi pembela hak-hak karyawan. Kolom komentar, seperti yang diduga, mulai memakiku. Bagaimanapun putusnya, tidak boleh mengorbankan karyawan biasa, kan? Wanita ini benar-benar kejam, bahkan gaji karyawan pun ditahan. Sebelum menikah sudah begini, untung tidak jadi. Saya menonton video itu, mengunduhnya, dan menyimpannya. Lalu saya menelepon mantan kepala keuangan Prawiro Group, namanya Ibu Retno. Saya kenal dia dari proyek sebelumnya. Setengah tahun lalu, dia tiba-tiba mengundurkan diri. Saat itu Bayu bilang dia melakukan kesalahan kerja dan tidak tahan tekanan. Saya tidak bertanya lebih jauh. Telepon tersambung. Mendengar nama saya, Ibu Retno terdiam cukup lama. Bu Kirana, akhirnya Ibu sampai ke tahap ini. Hati saya mencelos. Ibu tahu sesuatu? Dia menghela napas. Saya mengundurkan diri bukan karena kesalahan kerja. Tapi karena saya menemukan Pak Hartono memindahkan uang dari rekening khusus gaji karyawan untuk membayar utang pribadinya. Saya tidak mau membuat laporannya. Jadi saya dijadikan kambing hitam. Ibu punya bukti? Sebagian. Tapi saya sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Perjanjian kerahasiaan tidak bisa menutupi tindakan ilegal, kata saya. Dia tertawa getir, saya tahu. Tapi saya punya anak, tidak berani membuat masalah. Saya tidak memaksanya. Saya hanya berkata, mereka sekarang melimpahkan masalah gaji karyawan pada saya. Jika ibu bersedia bersaksi, saya akan melindungi informasi ibu. Ibu juga bisa memberikan petunjuk secara anonim kepada pihak berwenang terlebih dahulu. Ibu Retno tidak langsung setuju. Dia bilang, beri saya waktu untuk berpikir. Setelah menutup telepon, saya tidak kecewa. Setiap orang punya pertimbangannya sendiri. Saya tidak bisa menuntut orang lain untuk segera maju demi membersihkan nama saya. Malamnya, Pak Tirta memberitahu saya bahwa Chandra hilang kontak. Seharusnya dia punya janji untuk membuat akta notaris, tapi dia tidak datang. Ponselnya mati, apartemen sewanya kosong. Reaksi pertama saya, jelita. Saya segera pergi ke sekitar kantor notaris tempat Chandra terakhir kali terlihat. Setelah bertanya ke beberapa toko, akhirnya di sebuah minimarket saya berhasil mendapatkan rekaman CCTV. Dalam rekaman itu, Chandra muncul pukul 9.40 pagi. Dia memegang sebuah amplop coklat, raut wajahnya panik. 10 menit kemudian, sebuah mobil bisnis hitam berhenti di pinggir jalan. Bayu turun dari mobil dan berbicara dengannya. Chandra menggeleng. Lalu jelita juga turun. Dia tidak menangis, tidak terlihat lemah. Dia berdiri tegap, memberikan sebuah ponsel kepada Chandra. Setelah melihat ponsel itu, Chandra tampak lemas, seolah seluruh tenaganya terkuras, lalu ikut masuk ke dalam mobil. Saya mencatat waktu di rekaman itu dan melapor ke polisi, menyatakan bahwa Chandra mungkin berada di bawah paksaan. Polisi bertanya apakah saya punya bukti langsung. Saya jawab tidak, mereka hanya bisa mencatat laporan. Saat keluar dari kantor polisi, malam sudah larut. Pak Tirta menunggu di depan. Bu Kirana, Anda sudah sehari tidak makan, katanya. Saya menggeleng. Cari mobil itu dulu. Berdasarkan plat nomor di rekaman, kami menemukan mobil itu milik sebuah perusahaan rental mobil bisnis. Penyewanya bukan Bayu, tapi Lazuardi, ayah jelita. Tujuan yang didaftarkan, panti rehabilitasi di Puncak. Panti rehabilitasi di Puncak. Hati saya mencelos. Tempat itu sering digunakan untuk merawat pasien yang butuh ketenangan. Jelita dulu juga pernah tinggal di sana. Saya dan Pak Tirta bergegas ke sana, tiba sudah pukul 11 malam. Resepsionis panti rehabilitasi mengatakan tidak ada orang bernama Chandra.
Saya meminta untuk melihat buku tamu, mereka menolak. Saya tidak memaksa masuk. Saya berdiri di depan pintu dan mengirim pesan kepada Ibu Retno, keluarga Prawiro sekarang mungkin menahan Chandra. Dulu ibu memilih diam untuk melindungi anak ibu. Tapi jika mereka berhasil kali ini, akan ada orang lain lagi yang dijadikan kambing hitam. 10 menit kemudian, Ibu Retno membalas, saya punya rekening koran rekening khusus gaji karyawan. Besok saya berikan pada Anda. Saya melihat pesan itu dan akhirnya bisa menghela napas. Tapi pada saat yang sama, Bayu juga mengirimi saya sebuah foto. Dalam foto itu, Chandra duduk di sebuah ruangan, menunduk. Di atas meja ada selembar surat pernyataan. Isinya, saya, Chandra, karena keserakahan pribadi, secara sepihak mengaktifkan akses tanda tangan digital Kirana Adiwijaya, tidak ada hubungannya dengan Tuan Bayu Prawiro dan Nona Jelita Larasati. Bayu menambahkan sebuah kalimat, Kirana, sampai di sini saja. Terus menyelidiki hanya akan membuat lebih banyak orang terluka. Saya memegang ponsel. Ujung jari saya dingin. Dia menjadikan Chandra kambing hitam, dan melakukannya dengan sangat cepat. Jika Chandra menandatangani surat pernyataan ini, seluruh rantai bukti akan terputus. Bayu dan Jelita akan menjadi korban yang tidak bersalah yang ditipu oleh karyawan. Saya, di sisi lain, akan berubah dari korban menjadi manajer yang lalai. Babak ini, untuk sementara, dia yang menang. Saya tidak menyerbu masuk ke panti rehabilitasi. Tidak ada gunanya. Bayu berani mengirimkan foto itu pada saya, artinya dia sudah menyiapkan serangkaian alasan. Yang saya butuhkan bukan kemarahan, tapi memberikan kesempatan pada Chandra untuk mengatakan yang sebenarnya. Keesokan paginya, Ibu Retno datang. Dia memakai masker, topinya diturunkan. Di tangannya ada sebuah map tua. Kami tidak bertemu di kantor, tidak juga di kafe. Kami bertemu di sebuah ruang rapat kecil di samping ruang belajar perpustakaan kota. Setelah duduk, kalimat pertamanya adalah, Bu Kirana, saya hanya bisa memberikan salinannya. Aslinya harus saya simpan untuk melindungi diri. Cukup, jawab saya. Di dalam map ada 3 jenis dokumen. Pertama, rekening koran rekening khusus gaji karyawan Prawiro Group. 3 bulan lalu, ada dana sebesar 650 juta rupiah yang ditransfer keluar dengan keterangan pembelian peralatan. Tapi di hari yang sama, uang itu melalui 2 perusahaan lain ditransfer masuk ke Lazuardi Sentosa. Kedua, email internal Prawiro Group. Ibu Retno pernah mengingatkan Bapak Hartono bahwa dana khusus gaji tidak boleh dialihkan. Bapak Hartono membalas, proyek pernikahan nanti akan menutupi, pastikan pihak Lazuardi didahulukan. Ketiga, sebuah notulen rapat tulisan tangan. Di atasnya tertulis, memanfaatkan proyek gabungan pernikahan untuk memoles arus kas. Memastikan para kreditur hadir sebelum surat konfirmasi dan perjanjian tambahan pranikah diselesaikan. Setelah Kirana Adiwijaya menandatangani, utang pemasok dapat dialihkan menjadi jaminan pribadi. Peserta rapat, Hartono, Bayu Prawiro, Lydia, Lazuardi, dan satu nama lagi. Jelita Larasati. Saya menatap nama itu lama, tidak bergerak. Ibu Retno berkata, dia tidak baru tahu belakangan. Dia selalu terlibat. Kenapa ibu sekarang bersedia memberikannya? Tanya saya. Dia menunduk. Semalam saya melihat Bayu menyuruh karyawan membuat video, mengatakan gaji ditahan karena Anda. Saya marah. Gaji itu jelas-jelas mereka yang pindahkan, masih menjadikan kami tameng. Suaranya sedikit tercekat. Waktu saya mengundurkan diri, Pak Hartono bilang kalau saya berani macam-macam, dia akan pastikan saya tidak bisa bekerja lagi di lingkungan keuangan lokal. Saya terima. Tapi kemarin di video itu ada beberapa rekan kerja lama yang terpaksa tampil. Anak mereka butuh sekolah, KPR harus dibayar, siapa yang berani menolak? Saya memotret dokumen-dokumen itu satu persatu, lalu berkata padanya, terima kasih. Mungkin nanti akan ada yang mengganggu ibu. Dia tersenyum getir. Sudah ada. Semalam ada yang menelepon suami saya, bilang kalau saya terus bicara macam-macam, akan melaporkan saya membuat pembukuan palsu dulu. Saya mendongak. Tapi pembukuan palsu itu bukan saya yang buat, katanya. Kalau begitu, semakin harus diungkap, jawab saya. Ibu Retno mengangguk. Kami pergi bersama ke kantor notaris. Setelah membuat akta autentik bukti, sudah pukul 3 sore. Begitu keluar, saya menerima telepon dari Pak Tirta. Bu Kirana, Chandra muncul. Jantung saya berdebar. Di mana? Konferensi pers darurat Prawiro Group, dia akan meminta maaf secara terbuka. Gerakan Bayu terlalu cepat. Mereka mengadakan konferensi pers pukul 4 sore,
di sebuah ruang pameran yang disewa sementara oleh Lazuardi Sentosa. Temanya, penjelasan terbuka mengenai sengketa proyek pernikahan The Grand Mahameru. Saat saya tiba, di luar ruang pameran sudah penuh wartawan dan media online. Bayu berdiri di atas panggung, wajahnya lelah tapi sikapnya sangat tenang. Bapak Hartono duduk di sampingnya, Ibu Lydia matanya bengkak, dan Jelita duduk di kursi roda, mengenakan selimut, tampak begitu lemah hingga nyaris tak bisa bicara. Chandra berdiri di sudut, wajahnya pucat seperti kertas. Di tangannya ada selembar naskah pernyataan. Bayu menghadap kamera. Beberapa hari terakhir, saya dan keluarga mengalami banyak kesalahpahaman. Kami tidak ingin membawa masalah pribadi ke ranah publik, tapi perusahaan harus memberikan penjelasan kepada karyawan, pemasok, dan klien. Selesai bicara, dia menatap Chandra. Chandra, ceritakan faktanya. Tangan Chandra gemetar hebat. Dia mengangkat kepala dan melihat saya. Air matanya langsung mengalir. Jelita berkata dengan lembut, Chandra, kamu tidak perlu takut. Berbuat salah itu tidak menakutkan, menghindarilah yang menakutkan. Kalimat itu terdengar lembut, tapi saya melihat bahu Chandra semakin gemetar. Dia membuka naskah dan mulai membaca. Saya, Chandra, mantan wakil manajer Departemen Komersial The Grand Mahameru, karena kesulitan ekonomi pribadi, secara sepihak menerima suap dari Lazuardi Sentosa. Dan tanpa izin Kirana Adiwijaya, mengaktifkan akses tanda tangan digital dan mengirimkan surat konfirmasi. Tindakan di atas tidak ada hubungannya dengan Tuan Bayu Prawiro, Nona Jelita Larasati, maupun Prawiro Group. Lampu kilat kamera terus menyala. Begitu dia selesai membaca, Bayu bisa melepaskan semua tanggung jawab. Saya maju selangkah. Satpam menghalangi saya. Saya tidak memaksa, hanya meninggikan suara, Chandra, uang jaminan rawat inap ibumu, siapa yang bayar? Suara Chandra berhenti mendadak. Wajah Bayu berubah. Jelita mengangkat matanya menatap saya. Saya melanjutkan. Kemarin pagi, ponsel yang diperlihatkan Bayu dan Jelita padamu, isinya video apa? Bibir Chandra memutih. Ibu Lydia tiba-tiba berdiri. Kirana Adiwijaya, sampai kapan kamu mau menekannya? Dia sudah mengakui perbuatannya. Saya menatap Chandra. Apa mereka mengancammu dengan video adikmu yang berjudi? Apa mereka bilang kalau kamu tidak menandatangani surat pernyataan, mereka akan mengirim video itu ke ibumu? Air mata Chandra jatuh. Seluruh ruangan menjadi gempar. Bayu cepat-cepat turun dari panggung. Kirana, jangan bicara sembarangan. Saya mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman CCTV dari depan minimarket. Di layar, Bayu dan Jelita berdiri di depan Chandra. Meskipun tidak terdengar suara, terlihat jelas Jelita memberikan ponsel, Chandra ambruk, lalu masuk ke mobil. Bayu langsung berkata, itu hanya membuktikan kami bicara dengannya. Kalau begitu dengarkan ini. Saya memutar rekaman telepon Chandra malam sebelumnya. Suaranya yang menangis terdengar jelas. Jelita bilang ini hanya formalitas sementara, tidak akan benar-benar membuat ibu menanggung apa-apa. Rekaman itu mengudara. Wajah Jelita seketika pucat pasi. Dia secara refleks menatap Bayu, tapi Bayu menatap saya, seolah baru pertama kali menyadari bahwa saya tidak hanya mengandalkan emosi. Chandra, kata saya, selanjutnya kamu bicara jujur atau tidak, itu tidak hanya menentukan nasibku, tapi juga nasibmu sendiri. Chandra berdiri di atas panggung, tubuhnya goyah. Lazuardi, ayah Jelita, berteriak dari kerumunan. Jangan dengarkan dia. Rekaman bisa dipalsukan. Chandra tiba-tiba merobek surat pernyataan di tangannya. Kertas-kertas itu jatuh ke lantai. Sambil menangis dia berkata, Jelita yang menyuruh saya membuka aksesnya. Uangnya dia yang transfer. Dia bilang Bu Kirana sebentar lagi menikah dengan keluarga Prawiro, tidak akan mempermasalahkannya. Lalu saya sadar jumlahnya tidak benar, saya mau mundur, dia mengancam saya dengan video adik saya. Situasi menjadi kacau balau. Pertanyaan wartawan datang bertubi-tubi. Nona Jelita, apa ini benar? Tuan Bayu, apa Anda tahu soal ini? Surat konfirmasi itu sebenarnya untuk siapa? Bayu berusaha menarik Chandra. Saya langsung menghalanginya. Jangan sentuh dia. Dia menatap saya. Matanya menunjukkan kebencian yang belum pernah saya lihat. Kirana Adiwijaya, kamu benar-benar mau menghancurkanku? Bukan aku yang menghancurkanmu. Saya mengangkat salinan notulen rapat yang diberikan Ibu Retno. Kalian sekeluarga yang sejak awal berencana menggunakan pernikahan ini untuk menghancurkanku. Bapak Hartono akhirnya tidak bisa diam. Dia menerjang untuk merebut dokumen itu.
Pak Tirta dan 2 orang Satpam The Grand Mahameru menahannya. Saya menghadap kamera. Semua materi hari ini akan saya serahkan secara serentak kepada polisi, pengadilan, dan Dewan Direksi The Grand Mahameru. Apakah Prawiro Group menyelewengkan dana gaji karyawan? Apakah Lazuardi Sentosa melakukan pengadaan fiktif? Apakah surat konfirmasi menggunakan tanda tangan palsu? Semuanya bisa diselidiki. Jelita tiba-tiba memegangi dadanya, tubuhnya terkulai ke belakang. Bayu secara refleks berbalik untuk menopangnya. Lagi-lagi seperti itu. Saat semua orang menuntut kebenaran, reaksi pertamanya tetap melindunginya. Jelita bersandar di pelukannya, menangis tersedu-sedu. Aku tidak. Aku hanya ingin membantumu. Bayu menunduk menatapnya. Saat itu, saya melihat keraguan di wajahnya. Bukan rasa kasihan, tapi dia akhirnya menyadari bahwa Jelita mungkin bukan orang lugu yang butuh perlindungan seperti yang ia bayangkan. Konferensi pers terpaksa dihentikan. Malam itu, opini publik berbalik untuk ketiga kalinya. Kali ini netizen tidak lagi hanya membahas pembatalan pernikahan. Mereka mulai menggali utang keluarga Prawiro, Lazuardi Sentosa, dan surat konfirmasi The Grand Mahameru. Ada yang membuat lini massa, ada yang memutar ulang video keluarga Prawiro tidur di jalan dan berkata, ternyata bukan calon pengantin wanita yang membuat mereka bangkrut, mereka memang sudah bangkrut dan hanya menunggu calon pengantin wanita menandatangani surat utang. Saya membaca kalimat itu dan perlahan melepaskan kepalan tangan saya. Tapi masalahnya belum selesai. Karena Bayu mengirimi saya sebuah pesan singkat, kamu tidak akan menang. Ayahku tidak akan membiarkanmu memasukkan keluarga Prawiro ke penjara. Serangan balasan Bapak Hartono datang lebih kotor dari yang saya bayangkan. 3 hari setelah konferensi pers, The Grand Mahameru menerima sebuah surat kaleng. Pengirimnya anonim. Isinya menuduh saya selama menjabat sebagai penanggung jawab proyek, sering menerima suap dari pemasok, menggunakan proyek pernikahan untuk menekan pesaing, dan dengan sengaja menjebak karyawan internal, Chandra, sebagai saksi. Surat itu melampirkan beberapa tangkapan layar transfer. Terlihat 3 bulan lalu ada dana sebesar 500 juta rupiah yang masuk ke rekening saya, dengan keterangan biaya konsultasi proyek. Sekilas memang terlihat seperti suap. Tapi saat pertama kali melihatnya, saya tahu siapa pelakunya. Uang itu memang pernah masuk ke rekening saya, tapi bukan suap. Itu adalah uang yang dikembalikan Bayu. 3 bulan lalu, dia bilang perusahaannya butuh dana darurat dan meminjam 500 juta rupiah dari saya. 10 hari kemudian dia mengembalikannya. Keterangan transfer itu dia sendiri yang tulis. Waktu itu saya sempat mengingatkannya agar tidak menulis keterangan sembarangan. Dia bilang, kita kan orang sendiri, takut apa? Saya tidak menyangka, kata orang sendiri itu kemudian menjadi pisau. Dewan Direksi kembali memanggil saya. Pak Lukas membanting surat kaleng itu ke meja. Kirana, jelaskan ini. Saya meletakkan riwayat percakapan peminjaman uang dan rekening koran di atasnya. Ini pinjaman. Ini pengembaliannya. Di riwayat percakapan ada penjelasannya. Pak Lukas tersenyum sinis. Riwayat percakapan bisa diedit. Saya menatapnya. Kalau begitu silakan panggil pihak ketiga untuk melakukan forensik digital data terdiam. Pak Jeng menjerutkan kening. Lukas. Sekarang bukan waktunya saling serang. Wajah Pak Lukas tidak enak. Saya tidak menyerang, saya bertanggung jawab pada perusahaan. Hubungan pribadinya sudah menyeret perusahaan sejauh ini, siapa tahu di belakang masih ada bom apa lagi. Saya menatap Pak Lukas, tiba-tiba bertanya, Pak Lukas, kenapa Bapak begitu terburu-buru ingin saya keluar? Ruang rapat menjadi sunyi. Matanya menajam. Apa maksudmu? Di surat kaleng ini, ada satu informasi yang hanya diketahui internal Dewan Direksi, kata saya. Penyegelan komputer Chandra tidak pernah diumumkan ke publik. Pak Lukas menggebrak meja. Kamu mencurigaiku? Saya tidak mundur. Saya hanya menyarankan perusahaan untuk sekaligus menyelidiki sumber surat kaleng ini. Dia berdiri dan menunjuk saya Kirana Adiwijaya. Jangan pikir karena kamu merasa jadi korban sedikit lantas bisa menuduh sembarang orang. Pak Jeng memotong, kukap. Rapat kali ini tidak menghasilkan keputusan. Tapi setelah keluar, Pak Tirta memberitahu saya satu hal. Keponakan Pak Lukas pernah bekerja sebagai manajer proyek di Lazuardi Sentosa. Saya sama sekali tidak terkejut. Jaring ini lebih besar dari yang saya duga. Bukan sekadar cinta masa lalu yang kembali merebut pria. Ini adalah persekongkolan antara keluarga Prawiro, keluarga Lazuardi, orang dalam, dan pemasok, yang menjadikan sebuah pernikahan sebagai alat cuci uang dan pengalihan utang. Dan saya adalah orang yang mereka pilih karena paling mudah dimanfaatkan.
Karena saya memegang teguh perasaan, karena saya taat aturan, dan karena di masa lalu saya selalu bersedia membereskan kekacauan Bayu. Sore harinya, saya membawa semua materi ke kantor polisi untuk membuat laporan resmi. Petugas yang menerima laporan, setelah melihat semua berkas, tidak langsung memberikan pernyataan. Terkadang, antara sengketa bisnis dan kejahatan ekonomi, hanya dipisahkan oleh selembar bukti. Saya tidak mendesak untuk segera ditetapkan sebagai tersangka. Saya menyusun materi sesuai lini masa. Pemalsuan tanda tangan digital, pengadaan fiktif, penyelewengan dana gaji, intimidasi saksi, laporan palsu. Masing-masing, jika dilihat terpisah, mungkin bisa mereka jelaskan sebagai kesalahpahaman. Tapi jika disatukan, ini bukan lagi kesalahpahaman. Petugas itu akhirnya berkata, materi kami terima, akan kami selidiki. Saat keluar dari gedung, saya melihat Bayu berdiri di bawah tangga. Dia sepertinya sudah menunggu lama. Beberapa hari tidak bertemu, dia kurus, dagunya ditumbuhi rambut kasar, kerah kemejanya kusut. Dia menatap saya, suaranya serak. Kirana, kita bicara. Hanya kita berdua. Tadinya saya mau pergi. Tapi dia berkata, aku tahu Jelita menipuku sebagian. Saya berhenti. Ini pertama kalinya dia mengakuinya. Saya menoleh padanya. Bayu tersenyum getir. Kamu puas sekarang? Aku tidak butuh pengakuanmu untuk merasa puas, jawab saya. Dia maju selangkah. Lazuardi Sentosa hanya sementara membantu pendanaan, setelah pernikahan selesai seharusnya dananya kembali. Aku tidak menyangka dia akan menyuruh Kandra membuka akses. Soal surat konfirmasi, aku akui aku menggunakannya. Tapi aku pikir itu hanya mempercepat proses. Ayahku bilang, selama kamu menandatangani perjanjian tambahan, semua ini tidak akan jadi masalah. Dia bicara sangat pelan, seolah berusaha melepaskan dirinya dari kejahatan. Menempatkan dirinya sebagai seseorang yang didorong oleh ayah dan cinta lamanya. Saya menatapnya. Bayu, usiamu 28 tahun, bukan 8 tahun. Kamu tahu aku tidak pernah menandatangani surat konfirmasi itu. Kamu juga tahu perjanjian tambahan itu tujuannya agar aku menanggung utang. Kamu bukan tidak tahu, kamu hanya merasa aku mencintaimu, jadi aku bisa menanggungnya. Matanya memerah. Waktu itu aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Kamu punya. Kata saya. Kamu bisa memberitahuku yang sebenarnya. Kamu bisa mengakui keluarga Prawiro sedang bermasalah. Kamu bisa memintaku membantumu melakukan restrukturisasi secara legal. Kamu bisa menjual aset, memotong bisnis yang tidak perlu, dan bicara jujur pada karyawan. Tapi kamu memilih untuk menipuku agar menandatangani surat utang. Dia seolah terpukul oleh kalimat itu, terdiam cukup lama. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, kalau waktu itu aku memberitahumu keluarga Prawiro hampir bangkrut, apa kamu masih mau menikah denganku? Saya menatapnya. Pertanyaan ini sudah terlambat. Apa aku akan menikah? Aku tidak tahu, kata saya. Tapi aku pasti akan membantumu mencari jalan keluar. Dia mendongak, matanya sekejap menunjukkan kehancuran. Karena dia akhirnya sadar, yang dia hilangkan bukan mesin ATM, bukan juga calon istri yang bisa menjaga citra. Dia kehilangan orang yang, di saat terburuknya pun, mungkin bersedia berpikir bersamanya mencari solusi. Tapi dia sendiri yang menutup jalan itu. Suaranya parau. Sekarang hanya tersisa perhitungan. Bayu memejamkan mata. Saat membukanya lagi, sorot matanya dingin. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Saya tahu dia masih punya kartu truf. Saya hanya tidak menyangka kartu itu akan menyasar ayah saya. Malam itu, sebuah akun gosip merilis artikel yang mengatakan bahwa perusahaan kecil yang pernah dikelola ayah saya bangkrut karena utang, dan diduga ada upaya melarikan diri dari utang. Artikel itu melabeli ayah saya sebagai penipu, mengatakan saya dibesarkan di keluarga penghutang. Makanya saya sangat sensitif soal uang dan memaksa keluarga Prawiro menandatangani berbagai syarat properti sebelum menikah. Saat membaca artikel itu, tangan saya gemetar hebat hingga nyaris tak bisa memegang ponsel. Ayah saya sudah meninggal 8 tahun. Perusahaannya memang pernah bangkrut, tapi dia menjual rumah, menjual peralatan, satu persatu melunasi gaji karyawan. Sampai akhir hayatnya, dia tidak pernah berutang pada siapapun. Bayu tahu itu, karena saya pernah menceritakannya padanya. Itu adalah luka yang paling tidak ingin saya ungkit. Sekarang, dia menggalinya kembali, melemparkannya ke internet agar diinjak-injak orang asing. Ibu duduk di samping, selesai membaca artikel itu, tidak berkata apa-apa. Ia hanya bangkit, masuk ke kamar,
dan mengambil sebuah kotak besi tua dari lemari. Di dalamnya ada setumpuk kwitansi yang sudah menguning. Bukti pelunasan gaji karyawan, bukti pembayaran kepada pemasok, surat keterangan penutupan perusahaan dari kantor pajak, dan sepucuk surat permintaan maaf terakhir dari ayah saya yang ditulis tangan. Di surat itu tertulis, perusahaan ini tidak bertahan, itu karena kemampuanku yang kurang. Tapi utang pada orang lain tidak boleh dibawa mati. Ibu mendorong kotak besi itu ke arahku. Bawa ini. Saya menatap kertas-kertas itu, air mata saya akhirnya jatuh. Kali ini saya tidak menahannya. Saya menangis untuk ayah saya, juga untuk diri saya yang pernah menceritakan hal paling menyakitkan dari keluarga saya kepada Bayu. Keesokan paginya, saya mengunggah respons publik pertama saya melalui akun pribadi. Tidak panjang, hanya 3 bagian. Bagian pertama, foto perjanjian dari malam gladi resik. Bagian kedua, bukti anomali tanda tangan digital di surat konfirmasi dan riwayat perubahan akses sistem. Bagian ketiga, bukti-bukti pelunasan utang perusahaan ayah saya. Di akhir, saya menulis satu kalimat. Ayah saya mengajarkan, utang harus dibayar, perbuatan harus diakui. Jika keluarga Prawiro juga memahami prinsip ini, silakan mulai dari mengakui pemalsuan tanda tangan digital dan pengadaan fiktif. Setelah respons itu diunggah, jumlah yang membagikannya meningkat pesat. Banyak orang terdiam. Karena dibandingkan air mata dan video yang diedit, kwitansi, kontrak, dan lini masa lebih sulit ditenggelamkan oleh emosi. Malamnya, Ibu Retno memberikan kesaksian resmi. Chandra, didampingi pengacara, juga menyerahkan kesaksian lengkap. Tim investigasi internal The Grand Mahameru mengumumkan hasil awal. Terkonfirmasi bahwa akses tanda tangan digital saya telah ditingkatkan secara tidak sah, dan surat konfirmasi mengandung kecacatan yang signifikan. Situasi akhirnya berbalik. Tapi saya tahu, babak tengah masih kurang satu hal. Rapat kreditur keluarga Prawiro. 3 hari kemudian, mereka akan mengadakan rapat koordinasi utang darurat di Gedung Kamar Dagang dan Industri Kota. Di sana, Bapak Hartono ingin membuktikan bahwa keluarga Prawiro masih memiliki nilai untuk direstrukturisasi. Saya juga akan datang, karena saya ingin, di hadapan semua kreditur, menyelesaikan perkataan yang sesungguhnya belum selesai di malam gladi resik itu. Hari rapat kreditur, di luar gedung Kadin hujan. Saya mengenakan setelan hitam, memakai jam tangan peninggalan ayah. Bukan untuk terlihat kuat, tapi untuk mengingatkan diri sendiri agar tidak terburu-buru, tidak panik, tidak takut. Ruang rapat penuh sesak. Perwakilan bank, perwakilan pemasok, perwakilan karyawan, mediator dari Kadin, dan beberapa media. Bapak Hartono duduk di kursi utama, wajahnya pucat pasi tapi gayanya masih ada. Ibu Lydia duduk di sampingnya, tidak lagi menangis seperti beberapa hari terakhir. Bayu duduk di baris kedua. Dia melihat saya masuk, matanya bergerak. Jelita tidak memakai kursi roda. Hari ini dia memakai riasan tipis, mengenakan mantel putih, tampak lemah tapi bersih. Ayahnya, Lazuardi, duduk di sampingnya dengan wajah muram. Rapat dimulai, Bapak Hartono bicara lebih dulu. Dia bilang Prawiro Group hanya mengalami kesulitan arus kas jangka pendek, tapi punya reputasi merek selama bertahun-tahun. Selama para kreditur bersedia memberikan penundaan, mereka akan melunasi utang secara bertahap. Di akhir pidatonya, suaranya tercekat. Belakangan ini karena urusan pernikahan anak saya, keluarga kami mengalami banyak serangan opini publik, tapi bisnis perusahaan tidak seharusnya dipengaruhi oleh masalah pribadi. Saya, Hartono, sudah berbisnis kuliner lebih dari 20 tahun, saya tidak akan lari dari utang. Kalau saja saya tidak memegang bukti, saya hampir akan kagum pada ketenangannya. Mediator Kadin bertanya. Mengenai sengketa pembayaran proyek pernikahan The Grand Mahameru, bagaimana penjelasan Bapak Hartono? Bapak Hartono melirik saya. Itu adalah kesalahpahaman dalam pelaksanaan kerjasama. Surat konfirmasi itu ada kesalahan prosedur dari internal The Grand Mahameru, kami juga korban. Lazuardi Sentosa memang sudah menyiapkan barang untuk proyek itu, kerugiannya nyata. Lazuardi langsung menyambung, semua barang sudah dibeli sesuai pesanan. Pembatalan pernikahan sepihak oleh Kirana Adiwijaya yang menyebabkan proyek ini batal. Saya mengangkat tangan. Mediator menatap saya. Ibu Kirana, silakan. Saya berdiri dan menyerahkan dokumen pertama. Ini adalah catatan penghentian sewa gudang yang didaftarkan oleh Lazuardi Sentosa. Tanggal penghentian sewa adalah 12 hari sebelum surat konfirmasi dikirim. Beberapa orang di ruangan mulai melihat-lihat dokumen.
Wajah Lazuardi berubah. Kami punya gudang lain. Saya mengangguk. Maka dari itu saya juga memeriksa nomor resi pengiriman yang kalian daftarkan. Dari 37 nomor resi, 29 tidak ada, 6 merujuk pada pengiriman tahun lalu, dan 2 lainnya alamat penerimanya bukan The Grand Mahameru, melainkan Gudang Gadai Prawiro Group. Saya menunjukkan dokumen kedua. Ini adalah surat keterangan yang distempel oleh perusahaan logistik. Lazuardi sontak berdiri. Apa hakmu memeriksa perusahaan kami? Saya menatapnya. Karena Anda membekukan rekening saya dan menuntut saya mengganti rugi barang Anda. Anda mau uang. Anda harus membuktikan barangnya ada. Ruangan mulai berbisik. Jelita menunduk, jari-jarinya meremas ujung pakaiannya. Bayu menatapnya, sorot matanya bukan lagi perlindungan murni, tapi keraguan. Mediator bertanya pada Bapak Hartono, Pak Hartono, kebenaran persiapan barang dari Lazuardi Sentosa diragukan, apa Anda mengetahui hal ini? Wajah Bapak Hartono menegang, saya tidak tahu masalah internal pemasok. Inilah yang saya tunggu. Saya mengeluarkan notulen rapat yang diberikan Ibu Retno. Ini adalah salinan notulen rapat internal Prawiro Group. Aslinya sudah diserahkan kepada pihak berwenang untuk diverifikasi. Di dalamnya tertulis dengan jelas, memanfaatkan proyek gabungan pernikahan untuk memoles arus kas. Menyelesaikan surat konfirmasi dan perjanjian tambahan pranikah, lalu mengalihkan utang pemasok menjadi jaminan pribadi. Saya berhenti sejenak, menatap Bayu. Peserta rapat termasuk Bapak Hartono, Bayu Prawiro, Ibu Lydia, Bapak Lazuardi, dan Jelita Larasati. Wajah Bayu memutih. Dia jelas tidak menyangka Ibu Retno menyimpan dokumen ini. Ibu Lydia akhirnya tidak tahan. Dia berteriak, palsu. Dia mengarang semuanya untuk balas dendam. Saya tidak berdebat dengannya. Saya memutar rekaman dari malam gladi resik. Suara Ibu Lydia, tanda tangani, wanita matre, kembali bergema di ruang rapat. Diikuti oleh suara Bapak Hartono, tanda tangani, maka pernikahan besok berjalan sesuai rencana. Kalau tidak, semua tamu sudah diundang, kamu sendiri yang akan menanggung malu. Lalu suara Bayu di telepon, surat konfirmasi sudah dikirim ke pemasok, dan mereka sudah menyiapkan barang. Kalau kamu tidak mengakuinya sekarang, The Grand Mahameru juga tidak bisa lepas tangan. Setelah rekaman selesai diputar, tidak ada yang bicara. Saya menatap keluarga Prawiro. Kalian bilang saya membatalkan pernikahan karena uang. Tapi malam itu, jika saya menandatangani surat itu, pernikahan akan berlanjut. Tamu akan datang, lampu akan menyala, dan keluarga Prawiro masih bisa menggunakan pernikahan ini untuk mempertahankan citra terakhir mereka. Saya mengangkat salinan perjanjian yang sudah robek, tapi saya tidak menandatanganinya. Bukan karena saya meremehkan keluarga Prawiro yang miskin. Tapi karena kalian ingin saya menanggung utang yang bukan milik saya, dan masih mengharapkan saya masuk ke keluarga kalian dengan senyuman. Bayu menundukkan kepala. Jelita tiba-tiba angkat bicara, suaranya sangat pelan. Mbak Kirana, saya akui Lazuardi Sentosa ada masalah manajemen. Tapi Bayu benar-benar tidak tahu detailnya. Kalian kan pernah punya perasaan, bisakah Mbak tidak ikut menyeretnya? Saya menoleh padanya. Jelita, sampai sekarang pun kamu masih memilihkan posisi untuknya. Matanya memerah. Kamu hanya sangat paham, selama Bayu masih percaya kamu melakukannya demi dia akan melindungimu di depan. Saya mengeluarkan rekaman terakhir, rekaman tambahan dari Chandra. Di rekaman itu, suara Jelita sangat jelas. Kirana itu kelemahannya adalah terlalu ingin semuanya sempurna. Beritahu dia karyawan Prawiro Group akan kehilangan pekerjaan, beritahu dia Bayu akan hancur, dia pasti akan luluh. Begitu perjanjian ditandatangani, utang itu jadi miliknya. Nanti kalaupun dia sadar, sudah terlambat. Wajah Jelita seketika pucat pasi. Bayu mendongak tajam, menatapnya lekat-lekat. Itu yang kamu katakan. Bibir Jelita gemetar. Bayu, maksudku bukan begitu, aku hanya takut keluargamu benar-benar tidak bisa bertahan. Bayu berdiri, seolah tidak mengenalinya. Jadi kamu tahu perjanjian itu untuk membuat Kirana menanggung utang? Jelita menangis. Aku melakukan semuanya untukmu. Ayahmu bilang kamu tidak boleh jatuh. Keluarga Prawiro tidak boleh jatuh. Kalau kamu bangkrut, kamu tidak akan punya apa-apa lagi. Aku hanya ingin membantumu mempertahankan keluarga Prawiro. Bayu mundur selangkah. Kalimat demi kamu itu akhirnya tidak lagi membuatnya luluh. Karena dia mengerti, yang ingin dipertahankan Jelita bukan dirinya, tapi dana dari Lazuardi Sentosa yang sudah terkuras, perusahaan ayahnya,
dan gaya hidup superior yang selama ini enggan ia lepaskan. Lazuardi berteriak, "Jelita, jangan bicara lagi." Tapi sudah terlambat. Perwakilan bank langsung menyatakan bahwa Prawiro Group diduga menyembunyikan utang besar dan melakukan transaksi fiktif, niat restrukturisasi awal ditangguhkan. Beberapa perwakilan pemasok juga berdiri, menuntut Prawiro Group segera menjelaskan kondisi aset real mereka. Perwakilan karyawan bertanya kepada Bapak Hartono, kemana perginya uang di rekening khusus gaji. Bapak Hartono tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Ibu Lydia tiba-tiba menerjang ke arah saya. "Kirana Adiwijaya, kamu puas sekarang? Kamu hancurkan keluarga kami. Kamu itu sebentar lagi jadi menantu keluarga Prawiro, bagaimana bisa kamu sekejam ini?" Pak Tirta menahannya. Saya menatap Ibu Lydia. "Saya sebentar lagi jadi menantu keluarga Prawiro, makanya kalian berani sekejam ini." Dia tertegun. Saya melanjutkan, "Karena kalian pikir, seorang wanita begitu masuk ke dalam keluarga akan peduli, akan sabar, akan takut kehilangan muka, akan menutupi aib suaminya. Perhitungan kalian benar. Hanya saja, kalian salah memilih orang." Bayu berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Dia menatap saya, bibirnya bergerak. "Kirana." Saya tidak membiarkannya melanjutkan. "Bayu, utangmu padaku bukan sekadar permintaan maaf." Sebelum rapat berakhir, Kadin mengumumkan mediasi ditangguhkan, menyarankan semua pihak untuk menempuh jalur hukum dan pengawasan. Harapan restrukturisasi Prawiro Group hancur saat itu juga. Pengadaan fiktif Lazuardi Sentosa juga secara resmi dilimpahkan untuk penyelidikan. Saat keluar dari gedung Kadin, hujan sudah reda. Saya berdiri di tangga dan melihat keluarga Prawiro dikerumuni para kreditur. Ibu Lydia tidak bisa menangis lagi. Bapak Hartono tampak 10 tahun lebih tua. Lazuardi menarik Jelita mencoba pergi, tapi dihadang oleh beberapa pemasok. Bayu berdiri di luar kerumunan, menatap saya dari seberang udara dingin pasca hujan. Dia akhirnya tahu, yang dibatalkan dari pernikahan itu bukan hanya Fenway, tapi juga jalan keluar yang ia kira tidak akan pernah hilang. Setelah rapat kreditur, semuanya memasuki tahap penyelesaian yang sesungguhnya. Tidak secepat di sinetron, tidak juga dengan satu bukti lalu semuanya selesai. Lazuardi Sentosa lebih dulu mencabut permohonan sita jaminan atas rekening saya. Bukan karena mereka sadar, tapi karena bukti barang mereka tidak kuat. Terus membekukan rekening saya hanya akan membuka lebih banyak kebohongan pengadaan fiktif. Saat rekening saya dicairkan, saya pertama-tama pergi ke rumah sakit untuk membayar paket pemeriksaan lanjutan untuk ibu. Lalu saya memasukkan Rp78.600 yang pernah ia pinjamkan ke dalam amplop merah dan mengembalikannya. Ibu saya tertawa. "Anak ini, uang ibu sendiri juga dikembalikan." "Harus," jawab saya. "Utang harus dibayar, itu aturan keluarga kita." Dia memegang amplop merah itu, matanya sedikit berkaca-kaca. Dia memasukkannya ke dalam kotak besi peninggalan ayah. "Kalau begitu, taruh di samping ayahmu." Investigasi internal The Grand Mahameru juga membuahkan hasil. Chandra diberhentikan karena pelanggaran prosedur akses, tetapi perusahaan mempertimbangkan kesediaannya, memberikan bukti kunci, dan tidak menuntut ganti rugi perdata lebih lanjut, hanya mewajibkannya bekerja sama dalam proses hukum. Pak Lukas terbukti memiliki hubungan kekerabatan dengan Lazuardi Sentosa yang tidak diungkapkan, dan mengundurkan diri dari Dewan Direksi. Status kemitraan saya dipulihkan, tapi saya tidak langsung kembali ke ruangan lama saya. "Pak Jeng bertanya, Kirana, posisi direktur proyek masih untukmu?" "Pak Jeng," kata saya ingin mengubah cara kerja sama kita. Dia sedikit terkejut. Saya menyodorkan proposal baru. Kedepannya, saya tidak lagi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan proyek pernikahan. Saya akan membentuk tim independen untuk manajemen risiko dan audit proyek. Semua pemasok besar, proyek gabungan, dan rekening penampungan harus melalui persetujuan ganda dan audit eksternal. Pak Jeng membacanya dan terdiam cukup lama. "Kamu ini seperti mempreteli kuasamu sendiri." "Bukan mempreteli," jawab saya. "Tapi mengembalikan risiko yang seharusnya tidak ditanggung satu orang kepada sistem." Dulu saya terlalu percaya pada hubungan, juga terlalu percaya pada kemampuan saya sendiri untuk menanggung semuanya. Saya selalu merasa memeriksa selangkah lebih jauh akan terkesan tidak percaya. Tapi kepercayaan yang matang bukanlah dengan memejamkan mata dan menyerahkan stempel. Tapi dengan aturan yang jelas, batasan yang tegas, dan tidak ada yang perlu membuktikan ketulusan dengan mengorbankan diri sendiri. Pak Jeng akhirnya menandatanganinya.
Kamu sudah berubah, katanya seharusnya sudah dari dulu, jawab saya. Perkembangan di pihak keluarga Prawiro lebih lambat dari yang saya duga, tapi juga lebih berat. Prawiro Group digugat oleh banyak pihak. Bank menarik pinjaman, pemasok menagih utang, karyawan menuntut gaji, dan pihak berwenang menyelidiki aliran dana di rekening khusus gaji. Mereka bukan lagi keluarga malang di foto internet yang terusir karena calon menantu, tapi sebuah perusahaan gagal yang sudah lama bangkrut namun mencoba mengemas utangnya ke dalam sebuah pernikahan. Awalnya Ibu Lydia masih menangis di internet. Mengatakan saya menghancurkan putranya, mengatakan saya tidak punya kelembutan seorang wanita. Tapi tak lama, keluarga karyawan menempelkan bukti tunggakan gaji di kolom komentar, pemasok menempelkan riwayat percakapan penagihan utang, bahkan ada yang merilis rekaman suara Ibu Lydia beberapa tahun lalu di meja judi, yang menyombongkan calon menantunya yang pandai mencari uang, jadi keluarga Prawiro tidak perlu khawatir. Tangisannya akhirnya tidak laku lagi. Jelita adalah yang pertama memisahkan diri. Dia merilis pernyataan bahwa kondisi tubuhnya tidak baik, tidak terlibat dalam bisnis ayahnya, dan tidak tahu menahu soal utang keluarga Prawiro. Tapi riwayat percakapan di tangan Chandra, notulen rapat dari Ibu Retno, dan rekaman konferensi pers sudah menguncinya di sana. Lazuardi, ayahnya, sampai marah-marah di depan kantor, menuduhnya demi Bayu telah menyeret keluarga Lazuardi ke dalam kehancuran. Jelita berdiri di tangga, wajahnya pucat. Kali ini bukan akting. Karena dia akhirnya sadar, Bayu tidak bisa melindunginya, keluarga Prawiro juga tidak bisa. Kelemahan yang selama ini menjadi senjatanya, tidak ada harganya di hadapan para kreditur. Bayu pernah mencari saya 3 kali. Pertama, di depan The Grand Mahameru. Dia berdiri di samping mobil saya, di tangannya ada cincin pertunangan itu. Cincin yang malam itu saya tinggalkan di meja, dan kemudian dia ambil. Aku tidak pernah tega membuangnya, katanya. Saya menatap cincin itu, teringat jari-jari saya yang gemetar saat melepaskannya. Sekarang, melihatnya lagi. Sudah tidak ada rasa apa-apa. Itu urusanmu, kata saya. Dia tersenyum getir. Kirana, aku tahu sekarang mengatakan maaf itu konyol. Saya mengangguk. Memang konyol. Matanya memerah. Waktu di Kadin aku mendengar rekaman itu, baru aku sadar Jelita selama ini memanfaatkanku. Dia bilang demi aku, ternyata demi keluarga Lazuardi. Orang tuaku juga tidak pernah benar-benar memikirkanku, mereka hanya ingin menyelamatkan keluarga Prawiro. Hanya kamu. Saya memotongnya. Bayu, jangan tempatkan aku di posisi orang baik terakhir. Itu akan membuatmu merasa lebih baik, tapi tidak adil bagiku. Dia tertegun. Kamu menyesal bukan karena kamu sadar aku baik, lanjut saya. Kamu menyesal karena kamu sadar orang lain tidak bisa diandalkan, baru kamu teringat aku. Wajahnya perlahan memutih. Karena kalimat itu terlalu tepat. Saat dia memilikiku, dia menganggapku sebagai hal yang biasa. Aku membantunya mengerjakan proyek itu sudah seharusnya. Aku menjaga hubungan baik dengan orang tuanya itu pengertian. Aku menyelamatkan mukanya itu cinta. Dia tidak pernah serius berpikir, jika aku berhenti melakukannya, apa yang akan dia kehilangan. Sekarang dia kehilangan segalanya. Ketertiban, kepercayaan, citra terakhir keluarga Prawiro, dan orang yang tanpa pamrih membantunya. Jadi dia menyesal. Tapi ini bukan cinta. Ini adalah kebiasaan orang yang dilayani yang akhirnya sadar meja makannya kosong. Kedua kalinya, dia datang ke bawah apartemen saya. Ibu saya turun membuang sampah, melihatnya, dan langsung memberikan kantong sampah itu padanya. Karena sudah di sini, tolong buang sekalian. Bayu tertegun, tapi benar-benar mengambilnya. Setelah dibuang langsung pergi, kata ibu saya. Kirana kami tidak menerima barang bekas. Kemudian saya mendengar cerita itu dan tertawa cukup lama. Ketiga kalinya, dia tidak berhasil menemui saya. Dia mengirimi saya email panjang. Di email itu dia menceritakan banyak hal. Tentang masa kecilnya yang dituntut harus selalu unggul oleh Bapak Hartono. Tentang Jelita yang pernah menolongnya dan membuatnya merasa bersalah seumur hidup. Tentang ketakutannya keluarga Prawiro akan hancur, dan dia menjadi pecundang. Di akhir email dia menulis, Kirana, jika waktu bisa diulang, aku pasti akan memberitahumu yang sebenarnya sebelum malam gladi resik. Aku tidak akan memintamu menandatangani perjanjian itu, tidak akan membiarkanmu berdiri sendirian di sana. Saya membaca email itu dan membalas satu kalimat. Waktu tidak akan terulang, dan kesalahanmu bukan baru dimulai sebelum gladi resik. Setelah mengirimnya, saya memblokir alamat emailnya. Bukan karena benci.
Tapi karena saya akhirnya tidak perlu lagi mendengar penjelasannya tentang kenapa dia menyakitiku. Setiap orang punya ketakutan. Tapi ketakutan bukanlah alasan untuk menyakiti orang lain. Bayu takut bangkrut, Jelita takut kehilangan sandaran, Ibu Lydia takut kehilangan muka, Bapak Hartono takut mengakui kegagalan. Mereka semua takut, jadi mereka memilih untuk melimpahkan harganya pada saya. Dan yang bisa saya lakukan adalah mengembalikan harga itu kepada mereka. Setengah tahun kemudian, Prawiro Group secara resmi masuk ke proses likuidasi kebangkrutan. Bukan kebangkrutan dramatis dalam semalam seperti di internet. Tapi bagi keluarga Prawiro, malam itu memang sebuah permulaan. Setelah malam gladi resik, mereka diusir dari venue, dikeluarkan dari kamar, dan foto koper mereka yang menumpuk di depan The Grand Mahameru tersebar kemana-mana. Ada yang bilang mereka tidur di jalan itu adalah karma. Tapi saya tahu, itu bukan kemenangan saya. Itu hanyalah gambaran pertama saat sebuah kebohongan terbongkar. Hasil sesungguhnya adalah daftar likuidasi aset, satu persatu dicatat. Peralatan dapur yang digadaikan, jumlah gaji yang belum dibayar, utang pemasok, pinjaman bank, pengadaan fiktif, pajak yang belum dibayar. Setiap sen harus ada yang bertanggung jawab. Bapak Hartono dilarang bepergian ke luar negeri. Ibu Lydia pindah ke rumah kerabat di pinggiran kota. Dulu dia sangat peduli pada citra. Keluar harus ada sopir, makan harus di ruang privat, bahkan warna taplak meja pernikahan pun harus lebih unggul dari orang lain. Kemudian ada yang memotretnya di depan kompleks sedang berdebat dengan pemilik warung soal harga sayur 2.000 perak. Saya tidak membagikannya, tidak juga menertawakannya. Citra yang dibangun dengan menginjak orang lain, jatuhnya hanya masalah waktu. Lazuardi Sentosa dicabut sebagian izin usahanya. Lazuardi, ayahnya, diselidiki karena dugaan transaksi fiktif. Jelita tidak masuk penjara, setidaknya sejauh yang saya tahu. Dia menanggung tanggung jawab perdata dan konsekuensi kredit. Dia pernah mengirimi saya sebuah SMS, "Mbak Kirana, aku iri padamu. Kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk segalanya. Aku tidak bisa. Sejak kecil tubuhku lemah, semua orang memberitahuku untuk memegang erat orang yang bisa dipegang. Saya membacanya dan menghapusnya. Apa dia menyedihkan? Mungkin sedikit. Tapi kesedihannya tidak seharusnya menjadi tiket untuk menipu orang lain. Dia memegang Bayu, memegang keluarga Lazuardi, memegang kelemahan sebagai cangkang. Akhirnya cangkang itu pecah, barulah dia sadar di dalamnya tidak ada apa-apa yang bisa membuatnya berdiri tegap. Chandra meninggalkan kota ini. Sebelum pergi, dia menemui saya. Rambutnya dipotong pendek, terlihat lebih kurus tapi lebih ringan. "Bu Kirana, saya masih berutang permintaan maaf pada ibu," katanya. "Utangmu bukan hanya padaku," jawab saya. "Lain kali jangan menukar kepercayaan orang dengan uang." Dia mengangguk sambil menangis. Saya tidak menghiburnya terlalu lama. Beberapa kesalahan harus diingat sendiri. Ibu Retno kemudian mendapatkan pekerjaan baru. The Grand Mahameru mengadakan bursa kerja sosial untuk karyawan Prawiro Group, memperkenalkan mereka ke beberapa perusahaan kuliner mitra. Ini bukan karena saya berhati mulia. Tapi karena gaji karyawan diselewengkan, bukan orang biasa yang harus menanggung keserakahan bos mereka. Tapi saya juga dengan tegas menolak partisipasi manajemen Prawiro manapun. Batasan adalah batasan. Tidak bisa karena kasihan lalu membuka pintu lagi. Adapun Bayu, terakhir kali dia muncul di hadapan saya adalah di kantor notaris di samping kantor urusan agama. Kami bukan datang untuk bercerai, kami belum menikah. Kami hanya datang untuk menandatangani penyelesaian akhir sengketa harta pranikah. Dia mengembalikan sebagian dana yang pernah saya talangi untuk pernikahan dan proyek Prawiro Group. Sisanya masuk dalam daftar tagihan kreditur Pailit. Saya tahu mungkin tidak semua akan kembali, tapi prosedur yang harus dijalani tidak saya lewati satu pun. Setelah menandatangani surat, dia berdiri di lobi dan memanggil saya, "Kirana." Saya menoleh. Dia jauh lebih kurus dari setengah tahun lalu. Tidak ada lagi aura pewaris yang dikelilingi orang, tidak juga citra yang sengaja dipoles. Dia hanya berdiri di sana, memegang dokumen, seperti orang yang akhirnya sadar tagihan harus dibayar sendiri. "Aku sering berpikir," katanya, "kalau malam itu aku tidak membawa Jelita, kalau ibuku tidak mengeluarkan perjanjian itu, kalau aku bisa menghentikan mereka." "Kamu masih belum paham," kata saya. Dia menatap saya. "Masalahnya bukan malam itu," ujar saya dengan tenang. "Masalahnya adalah kamu sudah sejak lama menganggap pengorbananku bisa kamu atur, citraku bisa kamu manfaatkan, dan cintaku bisa menanggung risikomu. Malam itu, kalian hanya mengucapkannya dengan lantang.
matanya memerah. Aku benar-benar menyesal. Saya mengangguk. Kalau begitu, ingatlah baik-baik. Suaranya parau. Kita. Tidak mungkin lagi, ya? Saya melihat jalanan di luar pintu kaca kantor notaris. Ada orang memeluk dokumen berlari terburu-buru. Ada yang bertengkar, ada yang berdamai. Ada yang mengerutkan kening karena uang, ada yang lega karena memulai hidup baru. Dunia ini setiap hari punya banyak hubungan yang dimulai, juga banyak yang berakhir. Tidak setiap hubungan layak untuk diulang. Tidak mungkin, kata saya. Dia memejamkan mata, air matanya jatuh. Saya tidak menghiburnya, tidak juga tinggal untuk melihatnya. Saat keluar dari kantor notaris, cuaca sangat cerah. Saya mampir ke The Grand Mahameru, kantor manajemen risiko yang baru ada di lantai 3. Tidak besar. Dari jendela bisa melihat area upacara di taman. Tempat itu sudah didekorasi ulang, bukan seperti rencana pernikahan saya dulu. Mawar putih sudah diganti dengan bunga-bunga kecil berwarna kuning pucat. Sepasang calon pengantin sedang gladi resik. Calon pengantin wanita mengangkat gaunnya, berjalan hati-hati di atas rumput. Calon pengantin pria berdiri di ujung, tegang, kedua tangannya kaku. Staf di sampingnya tertawa mengingatkannya untuk rileks, jangan meremas kotak cincin terlalu kencang. Saya berdiri di jendela, memandanginya sejenak. Pak Tirta masuk dan meletakkan sebuah laporan audit pemasok di meja. Bu Kirana, alur persetujuan yang baru sudah berjalan. Memang lebih merepotkan, tapi area abu-abu jadi jauh berkurang. Saya membukanya, melihat setiap item punya tanda tangan ganda. Sumber penawaran, titik verifikasi, syarat pembayaran. Rumit tapi solid. Merepotkan itu bagus, kata saya. Pak Tirta tersenyum. Malam ini ada acara makan-makan departemen, ikut? Saya berpikir sejenak. Ikut. Tapi saya tidak minum. Tolong pesankan teh hangat untuk saya. Sebelum pulang kerja, saya pergi ke rumah ibu. Ia sedang menjemur selimut di balkon. Sinar matahari jatuh di rambutnya, beberapa helai uban terlihat jelas. Melihat saya, ia bertanya, urusannya sudah selesai semua. Saya mengangguk. Sudah. Malam ini mau makan apa? Tanyanya. Sup tomat, jawab saya. Dia tersenyum. Ayahmu dulu juga suka. Saya berjalan mendekat, membantunya merapikan ujung selimut. Angin di balkon berhembus pelan. Di bawah, ada anak-anak bersepeda, bel sepedanya berbunyi nyaring. Saya tiba-tiba teringat malam gladi resik itu, saat saya duduk di meja utama melihat keluarga Prawiro menyodorkan perjanjian. Waktu itu saya pikir merobek surat nikah berarti merobek sebuah lubang dalam hidup. Belakangan baru saya sadar, bukan. Itu hanyalah mengembalikan tagihan busuk yang disodorkan orang lain kepada mereka. Saya pernah kehilangan sebuah pernikahan, kehilangan sebuah hubungan yang saya kira akan abadi, juga kehilangan rasa aman dalam pekerjaan dan kepercayaan banyak orang untuk sementara waktu. Tapi saya mendapatkan kembali hal yang lebih penting. Nama saya tidak lagi muncul di surat jaminan apapun yang tidak saya ketahui. Tanda tangan digital saya tidak lagi dipinjamkan seenaknya karena perasaan. Keluarga saya tidak lagi terseret oleh apa yang saya sebut pernikahan yang terpandang. Dan hidup saya tidak lagi berputar di sekitar kebutuhan seseorang. Saat makan malam, ibu memasak supnya dengan sangat lembut. Saya menambahkan sepotong dan rasanya pas. Ponsel saya menyala. Umpan balik dari klien di The Grand Mahameru. Pasangan pengantin baru tadi gladi resiknya lancar. Calon pengantin wanita meninggalkan pesan. Terima kasih sudah menulis setiap rincian biaya dengan begitu jelas. Ini membuat kami sangat tenang. Saya melihat pesan itu dan tersenyum. Inilah kehidupan yang paling saya sukai belakangan ini. Tidak ada pembalasan dendam yang megah. Tidak ada yang berlutut di tengah hujan memohon saya kembali. Tidak juga ada seseorang yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkan saya dari masa lalu. Hanya ada sebuah meja makan yang bersih, sebuah kontrak yang jelas, sebuah pintu yang tidak akan sembarangan terbuka untuk tipu daya, dan diri saya sendiri yang akhirnya belajar, sebelum mendengar kalimat tanda tangani saja, untuk lebih dulu, melihat dengan jelas siapa orang yang menyodorkan dokumen itu.